Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Namun, saat ini mustahil bagimu untuk meraih lenganku. Pria lapis baja emas itu menarik napas dalam-dalam sebelum melihat Wang Lin dan menenangkannya. Jika kamu bisa meneleponnya 15 kali, maka aku bersumpah kepada iblis langit bahwa aku akan memotong lenganku. Jika kamu tidak bisa melakukannya, diamlah. Jika kamu terus berisik, jangan salahkan aku karena mencintaimu. Pria berarmor emas itu bersinar dingin. Wang Lin dengan dingin menatap pria lapis baja emas itu. Tingkat budidaya pria ini sangat tinggi. Ketika Wang Lin memegang tombak emas itu, dia tahu bahwa tingkat pukulan pria ini berada di puncak tahap tengah ascendan, hanya mencapai satu keping dari tahap akhir. Meskipun tingkat pemikiran orang ini hanya satu tingkat di atas wakil panglima tertinggi Xuan, bagi Wang Lin, tingkat ini adalah pemahaman yang sangat luas. Tapi ini hanya hal sekunder. Yang paling penting adalah mantra yang dikembangkan oleh pria lapis baja emas itu sangat kejam. Ketika Wang Lin memegang tombak matahari, dia segera menyadari kekuatan misterius di balik kekuatan itu. Mantra pria lapis baja emas ini berhubungan dengan api yang. Mantra ini dikombinasikan dengan budidayanya membuatnya berdiri di puncak kekuatan ascendan tingkat menengah. Dia bahkan cukup kuat untuk melawan rata-rata keterampilan ascendan tahap akhir. Kecuali dia bertemu dengan seorang ascendan yang hebat, akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Tentu saja, melawan orang ini pada siang dan malam hari juga akan sangat berbeda. Jika saat itu tengah hari, maka Wang Lin pasti akan kalah. Tetapi jika Wang Lin melawannya di malam hari dan di tempat dengan energi yin yang kuat, itu akan lebih mudah. Wang Lin mengedipkan mata dan tidak lagi peduli dengan pria lapis baja emas itu, lalu membunyikannya pada drum iblis. Dia sudah membunyikannya 8 kali, dan pantulan dari ke-8 kalinya telah menembus hampir 3.000 lapisan segel kehidupan. Bahkan jika Mo Lihai tidak bisa masuk, saya sudah membunyikannya 8 kali. Paling-paling saya hanya perlu meneleponnya sekali lagi untuk masuk 10 besar dan tidak melanjutkan. Jika saya melangkah lebih jauh dan terluka, itu tidak ada gunanya. Namun, ketika saya membunyikan genderang iblis ini, pikiran saya tergerak. Ini memberi saya perasaan yang sama seperti yang saya rasakan ketika mendengarkan musik sitar di tepi sungai. Mungkin membunyikan drum ini juga membantu dao saya. Membunyikan drum ini tidak mengikuti dao saya, tapi pantulan yang diberikan drum adalah jenis tantangan. Kekuatan yang saya gunakan untuk membunyikan drum mengikuti kehendak langit, tetapi pantulan kembali melawan langit. Mengikuti dan kemudian menentang ini menciptakan siklus surga yang misterius. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius saat dia menatap drum iblis. Saat ini, dia tidak lagi ragu-ragu, dia menarik napas dalam-dalam dan memukul drum. Dong, dering terdengar dari drum. Pantulan drum memasuki tubuhnya seperti banjir. Ini adalah kekuatan yang menantang, dan saat melewati tubuh Wang Lin, segel kehidupan yang terkumpul di tubuhnya dengan cepat hancur. 100, 800, 1000, 2200, 3400. Hingga lebih dari 3600 segel kehidupan hilang. Meskipun kekuatan ini telah sangat melemah, lebih dari separuh kekuatan yang tersisa masih menyerang Wang Lin. Lebih dari 3700 segel kehidupan hancur total untuk pertama kalinya sejak Wang Lin mendapatkannya. Saat segel kehidupan terakhir runtuh, pantulan paksa menembus tubuh Wang Lin dan bergerak di dalam meridiannya. Seolah-olah tubuh Wang Lin berada dalam badai raksasa, tubuh dan pakaiannya berkibar ke belakang dengan keras. Tubuhnya tanpa sadar mundur ke belakang. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Hingga langkah ke-19, di mana kaki kanan Wang Lin mundur selangkah dan dia menghentikan dirinya sendiri. Wajahnya memerah dan butuh beberapa saat sebelum kembali normal. Setelah melihat ini, hati pria berarmor emas itu sedikit rileks dan seringai muncul sekali lagi di wajahnya. Dia berpikir dalam hati, anak ini tidak mungkin meneleponnya sebanyak 15 kali, ini baru yang ke-9 kalinya dan dia mencapai batasnya. Saya dapat memastikan bahwa 10 kali adalah batasnya. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Tidak ada yang berani berbicara setelah dering ke-9 dari bel bergema di seluruh alun-alun.
Hasil ini melampaui Jenderal Iblis nomor 1, Mo Fei, dan semua orang tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, nama Wang Lin akan bersinar di negeri setan langit. Harus dikatakan bahwa Kaisar Iblis tidak peduli dari mana orang-orang berasal. Bukankah Panglima tertinggi surga juga seorang kultivator? Tidak ada yang berbicara, dan mata mereka tertuju pada Wang Lin. Mo Lihai menatap Wang Lin. Perubahan Wang Lin dalam beberapa bulan terakhir ini terlalu besar. 9 kali, aku tidak bisa melakukannya. Mo Lihai menghela nafas pahit. Saat Wang Lin berdiri di tengah alun-alun, semua tatapan di sekitarnya berkumpul padanya, tapi dia benar-benar mengabaikan tatapan itu. Saat ini ekspresinya suram dan gelisah, dan dia perlahan mengerutkan kening. Setelah kekuatan pantulan dilemahkan oleh lebih dari 3.700 lapisan segel kehidupan, jumlah yang masuk ke tubuhnya tidak banyak. Dia hanya perlu memutar sedikit energi spiritual celestialnya untuk kembali normal. Tetapi pada saat kekuatan pantulan memasuki tubuh Wang Lin, dia segera merasakan aura aneh dalam kekuatan pantulan tersebut. Itu berisi semangat pantang menyerah dan perasaan mendominasi melawan langit. Kekuatan pantulan datang dari aura pantang menyerah dan sangat arogan ini. Siapapun yang berani memprovokasi akan menderita serangan tanpa henti. Bahkan jika langit runtuh menimpanya, ia akan menahan langit dan kemudian menembusnya. Inilah maksud dari aura ini. Wang Lin bergumam, menentang. Saya salah sebelumnya. Menggunakan segel kehidupan untuk melawan kekuatan yang menentang ini sama dengan melawan sifat menentangku di dalam hatiku. Mata Wang Lin mengungkapkan kekuatan misterius. Kemudian seluruh tubuhnya menjadi sangat halus saat dia diam-diam melihat ke arah drum iblis. Pada saat ini, Panglima tertinggi surga membuka matanya sedikit dan menatap Wang Lin. Wang Lin merenung dalam waktu lama sebelum mengambil langkah maju, lalu langkah lainnya, dan langkah lainnya. Setelah 19 langkah, dia tiba di depan drum iblis. Wang Lin tidak segera membunyikan drum tetapi menggunakan telapak tangan ini untuk menyentuhnya dengan lembut, merasakan permukaannya yang kasar. Sepotong niat pantang menyerah perlahan memasuki Wang Lin melalui telapak tangannya. Dia perlahan menutup matanya. Pada saat ini, dia sepertinya menyatu dengan drum iblis, dan auranya perlahan menghilang. Pria berarmor emas itu mengerutkan kening, lalu dia mencibir dan berkata, mencoba bersikap misterius, ya. Jika hanya dengan menyentuh drum saja Anda bisa membunyikannya sebanyak 15 kali, maka para pelayan yang membersihkan drum tersebut setiap hari bisa membunyikannya lebih dari 100 kali. Konyol. Namun dia bukan satu-satunya yang mengalami hal ini, bahkan para panglima juga mengerutkan kening. Panglima tertinggi Xuan cukup bingung. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Salah satu panglima tertawa. Bisakah kultivator ini berkomunikasi dengan drum iblis? Satu-satunya perempuan di antara panglima tertinggi, panglima tertinggi semesta, dengan lembut berkata, dia tidak berkomunikasi dengannya, tetapi memahaminya. Saat saya membunyikan genderang iblis, saya juga merasakan aura di dalamnya. Mungkinkah kalian semua sudah lupa? Setelah dia mengatakan itu, ekspresi panglima menjadi serius. Para pejabat yang menonton dari tribun tidak bisa lagi berdiam diri dan semua mulai berbisik pelan. Di antara para jenderal iblis, mata Mo Fei berbinar dan dia menatap Wang Lin. Dia dengan lembut berkata, mungkinkah kamu merasakan aura itu juga? Saat Wang Lin menutup matanya, auto menjadi jelas. Aura ini perlahan berkumpul di tubuhnya dan menyatu dengan jiwa aslinya. Dia benar-benar tenggelam dalam aura ini, dan dia sepenuhnya mengintegrasikan dirinya dengan drum iblis. Saya tidak seharusnya menolak aura menantang dari drum, saya seharusnya menyatu dengannya. Jika aku bisa memahami aura penentang ini, maka pantulan ini tidak akan mampu melukaiku dan malah akan membantu memperbaiki tubuhku. Wang Lin membuka matanya. Matanya sekarang dipenuhi dengan kejernihan saat dia mengangkat tangannya dan dengan lembut membiarkannya jatuh. Dong, dering ke-10 dari drum bergema di seluruh alun-alun. Tubuh Wang Lin segera disambut dengan kekuatan yang tak terbayangkan dari drum. Pada saat ini, Wang Lin menarik segel kehidupannya, membiarkan kekuatan itu langsung memasuki tubuhnya. Kekuatan pantulan bergerak ke seluruh tubuhnya seperti orang gila, dan tetesan keringat hitam keluar dari pori-pori tubuhnya. Wang Lin merasakan perasaan menyegarkan dari tubuhnya yang dimurnikan. Perasaan yang belum pernah ia rasakan sejak ia mencapai tahap pendirian yayasan. Namun perasaan ini tidak bertahan lama.
Kekuatan di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi ganas. Saat bergerak melalui tubuh Wang Lin, hal itu menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Pembersihan sumsum. Anak ini menggunakan drum iblis untuk membersihkan sumsumnya. Berbagai panglima terkejut. Bukan hanya mereka, tangisan bahkan datang dari para jenderal iblis. Tatapan si Xiao terhadap Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengangkat tangannya berkali-kali tetapi ragu-ragu lalu menurunkannya. Mata pria lapis baja emas itu menjadi dingin saat dia mencibir dan berpikir, pembersihan sumsum. Orang tua ini telah mengikuti Kaisar Iblis sejak lama, dan Kaisar Iblis mengatakan bahwa kamu dapat membersihkan sumsummu dengan suara drum iblis. Namun, itu hanya jika Anda memiliki tingkat budidaya yang cukup tinggi. Kalau tidak, jika kamu mencoba membersihkan dengan paksa, kamu hanya akan melukai dirimu sendiri. Mata Panglima Langit kini setengah terbuka. Dia mengungkapkan sedikit kekecewaan dan kemudian menutup matanya sekali lagi. Saat Panglima tertinggi surga menutup matanya, dia menghela nafas dalam hatinya. Tidak perlu lagi mengamati anak ini. Wajah Wang Lin pucat pasi, tapi matanya cerah. Ada kesadaran dalam kekuatan menantang drum iblis ini. Jika aku benar-benar menyatu dengannya tanpa berpikir dua kali, meskipun itu akan dianggap menantang, itu tetap merupakan jalur dari drum iblis dan bukan jalurku sendiri. Saya terluka oleh pembersihan sumsum bukan karena kultivasi saya kurang, tetapi karena dao saya berbeda. Di dunia ini, baik itu kultivator atau makhluk lain, selama mereka berkultivasi untuk menentang langit, mereka semua memiliki sifat menentangnya sendiri. Meski hanya kata, menentang, setiap orang memiliki pemahamannya masing-masing, dan ada banyak dao yang tak terhitung jumlahnya untuk itu. Mata Wang Lin bersinar seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun ekspresinya pucat, pada saat ini, seolah-olah wilayah kekuasaannya telah menyatu dengan tubuhnya. Cahaya di matanya berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh kesedihan dan kesepian. Kemudian dia mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut menyentuh drum iblis itu. Dong, dering ke-11 terdengar dari drum. Saat ini, aura sedih menyebar dari drum. Itu bergema di seluruh alun-alun, menyebar cukup jauh hingga mempengaruhi kota setan langit. Kesedihan gema gendang itu seperti kesedihan musik sitar, itu menggerakkan hati. Kesedihan memasuki jiwanya, jiwanya membentuk wasiat, wasiat menabuh genderang, dan genderang menyebarkan daunnya. Bunyi gendang mengandung niat, tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana orang ini bisa mencapai hal ini? Ini benar-benar mustahil. Untuk pertama kalinya, ekspresi pria berarmor emas itu berubah total. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan menatap Wang Lin. Panglima tertinggi surga untuk pertama kalinya membuka matanya sepenuhnya dan berdiri untuk melihat Wang Lin. Di seluruh lapangan, satu-satunya orang yang mendapat perhatiannya adalah Wang Lin. Saat ini, semua penonton di 3 tribun teringat. Suara gendang menggema di seluruh wilayah. Suara ini mengandung semacam kesedihan, hati yang terluka. Mendengar suara ini membuat orang teringat masa lalu. Semua orang di alun-alun, termasuk para panglima tertinggi, memikirkannya. Perasaan luhur suatu domain perlahan-lahan meresap ke dalam hati masyarakat melalui suara genderang dan menyentuh jiwa mereka. Tangan Wang Lin masih memegang drum. Pada saat ini, cincin dari drum ini telah menyebarkan daunnya jauh dan luas. Adegan waktunya bersama Li Muwan. Kesendirian dipertahankan selama 700 tahun. 100 tahun yang dia habiskan dalam konferensi di Sekte Takdir Surgawi. Suramnya berjalan di jalan di kota setan langit. Semua ini tiba-tiba terhenti ketika dia mendengar musik sitar datang dari perahu. Ketika musik sitar masuk ke pendengaran, musik itu membasuh tubuhnya, membersihkan jiwa, dan menyempurnakan daunnya. Musik sitar yang dimainkan wanita itu dan suara gendang menyatu pada saat ini. Hati Wang Lin bertindak sebagai jembatan yang menyebabkan kedua suara itu menyatu. Dia menggunakan tangannya untuk membunyikan drum dan menyampaikan kesedihan yang tersembunyi di hatinya sejak Li Muwan pergi. Suara genderang menggema di seluruh alun-alun. Beberapa orang yang ada di sekitar bahkan menitikkan air mata saat memikirkan suara tersebut. Mereka tergerak oleh suara genderang dan benar-benar tenggelam dalam dunia di dalam hati mereka sendiri. Berbagai hal dari masa lalu muncul di hati mereka. Setiap orang punya cerita, dan cerita itu terkubur di dalam hatinya. Namun, ada kekuatan yang dapat menahan cerita itu dan membiarkannya muncul ke permukaan, yaitu kekuatan resonansi.
Saat Wang Lin membunyikan drum, dia mengirimkan perasaan yang dia rasakan ketika mendengar musik sitar. Di antara para jenderal iblis, Mo Lihai mengungkapkan ekspresi kenangan. Bukan hanya dia, bahkan Si Xiao pun mengungkapkan sedikit kesedihan. Hanya satu orang yang mendudukinya, dan itu adalah Mo Fei. Saat ini, dia tenang, atau lebih tepatnya, bisa disebut acuh tak acuh. Kesedihan dari drum itu sepertinya tidak beresonansi sama sekali. Tidak ada yang tahu kapan suara drum itu berhenti, tetapi tidak lama setelah suara itu hilang, orang-orang secara bertahap mulai sadar. Pada saat mereka sadar, selain Panglima tertinggi dan beberapa orang lainnya, mereka yang sadar terkejut saat mengetahui bahwa mereka sedang menangis. Wakil Panglima tertinggi Xuan menghela napas saat dia melihat ke arah Wang Lin, yang berada di sebelah drum iblis. Ekspresi kompleks di matanya angsur menghilang dan digantikan dengan kekaguman. Menyebarkan niatnya dengan suara genderang. Mungkin dia adalah orang yang telah ditunggu-tunggu oleh Kaisar Iblis selama bertahun-tahun, cermin saya, yang telah bertahan begitu lama, menunjukkan tanda-tanda peningkatan setelah mendengar suara. Ini, selain Panglima tertinggi surga, masing-masing Panglima lainnya memandang Wang Lin dengan ekspresi berbeda. Namun, satu kenyamanannya adalah kenyamanan di wajah mereka. Tidak ada yang tahu lebih banyak tentang arti mampu membawa niat dalam suara drum selain mereka. Ini adalah dunia nyata. Mata Panglima Langit bagaikan bersinar saat dia memandang Wang Lin, dan kekeruhan di matanya telah lama hilang. Namanya Wang Lin. Wang Lin dengan lembut mengangkat tangannya sebelum berbalik untuk melihat sekelilingnya. Saat ini semua orang sedang mengawasinya. Pandangannya terlihat pada pria berarmor emas. Wajah pria berarmor emas tidak lagi muram melainkan pucat pasi. Dia menatap Wang Lin dan tidak bisa mengucapkan kata pun. Hari ini, bertabrakan sebelum dia telah mengejutkannya berkali-kali. Pada awalnya, dia membunyikan drum sebanyak 5 kali dengan ekspresi yang tidak pernah berubah dan tubuhnya tetap tidak bergerak seperti gunung raksasa. Kemudian dia meneleponnya 3 kali lagi untuk mengejar Mo Fei. Kemudian dering ke-9 dan ke-3 datang, dan Wang Lin terpaksa kembali menelepon. Pada saat itu, dia mengira semuanya sudah yataannya itu baru saja dimulai. Dering ke-11 dari drum terdengar saat dia masih shock. Jika suara dari drum ini sama dengan sebelumnya, dia tidak akan terlalu khawatir, tapi suara ke-11 ini membawa niat. Pria berarmor emas menarik dirinya sendiri dan tahu bahwa dia pun tidak bisa mencapai ini. Ini tidak ada teknisnya dengan teknis tetapi dengan dunia nyata. Tingkat domain yang berbeda dan kehalusan jiwa. Pria berarmor emas seumur hidupnya tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi hari ini. Saat ini, dia sebenarnya merasa tidak ingin melawan Wang Lin, dan perasaan ini sangat kuat. 15 kali dan kamu akan melepaskan salah satu lenganmu sendiri. Suara Wang Lin tenang, tapi saat ini, semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Kulit kepala pria berarmor emas itu menjadi mati rasa. Dia lebih suka naik dan melawan Wang Lin. Dia bahkan lebih rela melawan Wang Lin mantra tanpa kuat apapun daripada menjawab pertanyaan yang muncul setelah suara drum menghilang. Wang Lin tidak memberi banyak waktu pada pria lapis baja emas itu untuk merespons. Dia menarik, dan untuk pertama kalinya, memutar penonton. Setiap penonton muncul di matanya, dan semuanya memilih untuk menghindarinya. Dari 6 wakil panglima, semuanya kecuali satu menghindari datangnya Wang Lin ketika dia melihat mereka. Matanya dipenuhi dengan kegelapan saat berkumpulnya bertemu dengan Wang Lin. Orang ini adalah wakil panglima tertinggi Xuan. Matanya jernih dan menunjukkan sedikit penyesalan saat dia melihat Wang Lin. Lalu dia memegang tangannya pada Wang Lin. Wang Lin mengangguk dan mengalihkan pandangannya. Kali ini pandangannya tertuju pada 8 panglima tertinggi. Masing-masing dari mereka bertemu pandang, dan sepertinya mereka telah belajar banyak tentang satu sama lain ketika tatapan mereka bertemu. Panglima tertinggi surga membuka mulutnya untuk pertama kalinya ketika tatapan Wang Lin tertuju padanya. Wang Lin, aku ingat namamu. Di antara para jenderal iblis, semua orang menghindari tatapan Wang Lin. Namun, Si Xiao meraung dan memaksakan pandangannya untuk bertemu dengan tatapan Wang Lin. Dia mengungkapkan sedikit niat bertarung, tapi itu sepenuhnya diabaikan oleh Wang Lin saat dia mengalihkan pandangannya. Tatapan Wang Lin akhirnya berhenti pada Mo Fei. Ekspresi orang ini masih acuh tak acuh saat dia dengan dingin menatap Wang Lin. Setelah mengalihkan pandangannya,
Wang Lin perlahan menutup matanya dan meletakkan tangannya di atas drum. Saat ini tujuannya bukan lagi membunyikan drum. Saat drum berbunyi untuk pertama kalinya, Wang Lin merasakan panggilan dari panggung Ascendan. Dia telah menyentuh batas tahap. Ascendan, aku ingin, yang berkuasa. Mata Wang Lin tidak terbuka, tetapi pada saat ini, seluruh tubuhnya dipenuhi rasa percaya diri yang kuat. Dia meletakkan tangan kanannya di atas drum iblis. Dong, dong, meski tangannya tidak bergerak, tiba-tiba drum berbunyi. Suara itu berubah menjadi guntur dan turun ke dunia ini. Kesedihan dari deringan gendang yang kedua lebih kuat daripada yang pertama. Perpaduan kesedihan kedua cincin tersebut menyebabkan suara dari gendang tersebut mengandung kesedihan juga. Wang Lin dengan lembut berkata, masih ada sedikit yang hilang. Saat dia mengatakan itu, suara lain datang dari drum iblis. 3 dering dari drum. Dering ke-12, ke-13, dan ke-14 dari drum bergema di langit. Suara dari drum menyatu, menghasilkan kekuatan yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan ini meninggalkan drum iblis dan langsung memasuki tubuh Wang Lin melalui tangannya. Saat ini, semua orang mendengar suara. Itu adalah suara ledakan yang datang dari dalam tubuh Wang Lin. Suara ini sangat tajam dan tidak bisa menandingi suara dering drum. Namun, setiap orang yang mendengarnya merasakan rasa nyaman yang datang dari sumsumnya sendiri. Tetesan cairan hitam keluar dari seluruh pori-pori tubuh Wang Lin. Pembersihan sumsum. Mata Panglima Langit bersinar terang dan mengungkapkan kekaguman yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Ini adalah pembersihan sumsum yang sebenarnya. Sebelumnya kamu hanya membersihkan permukaannya saja. Panglima lainnya memandang Wang Lin dengan rasa cemburu yang kuat di mata mereka. Tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka mengapa drum iblis adalah harta karun tepat di bawah Danau Naga. Danau Naga memiliki roh iblis kuno, dan bertindak sebagai guru yang mengajari mereka Dao. Gendang iblis ini terbuat dari kulit iblis kuno dan berisi kekuatan iblis kuno. Rumor mengatakan bahwa setiap kaisar iblis mewarisi mantra yang memungkinkan mereka membunyikan drum untuk mengekstraksi kekuatan iblis kuno dari dalam untuk membantu melindungi kejayaan negeri setan langit. Membersihkan sumsum seseorang dengan drum iblis pada awalnya merupakan suatu kehormatan yang hanya dimiliki oleh penduduk asli negeri setan langit. Orang asing harus memberikan banyak kontribusi agar dapat dilakukan pembersihan sumsum. Setiap panglima diberi kesempatan untuk membunyikan genderang ketika mereka menerima posisinya. Hadiah dari membunyikan genderang adalah pembersihan sumsum. Namun, apakah mereka dapat mencapai pembersihan sumsum tergantung pada budidaya mereka. 3 cincin dari drum menyatu menjadi kekuatan dahsyat yang melonjak ke seluruh tubuh Wang Lin. Tubuhnya tidak memiliki banyak kotoran yang tersisa, dan dibersihkan sekali lagi dengan kekuatan dari drum. 14 kali, wajah pria berarmor emas itu menjadi semakin pucat. Selain pria berbaju besi emas, semua orang sepertinya sudah melupakan masalah ini. Mereka semua tenggelam dalam suara yang masuk ke telinga mereka dan menggetarkan hati mereka. Ini adalah suara pembersihan sumsum. Saat seseorang sedang menjalani pembersihan sumsum, suara yang keluar dari tubuhnya mengguncang tubuh orang yang mendengarnya. Hal ini menciptakan fluktuasi di dalam tubuh pendengar yang lebih lemah dibandingkan fluktuasi di dalam tubuh orang yang sedang menjalani pembersihan sumsum. Ketika Wang Lin membuka matanya, semua kotoran di tubuhnya telah dikeluarkan oleh drum. Saat ini, dia merasa seolah tubuhnya akan tersedot ke langit. Kemudian dia melihat ke arah drum iblis, dan matanya dipenuhi dengan kejernihan. Saya, Wang Lin, telah berkultivasi selama 700 tahun. Kultivasi saya telah mencapai puncak tahap akhir transformasi jiwa dan dao saya telah menyatu dengan tubuh saya. Saya akhirnya tahu kenapa saya masih belum mencapai tahap Ascendan. Meskipun domainku telah menyatu dengan tubuhku, dao heartku belum lengkap. Pada akhirnya, jauh di lubuk hatiku, ada bekas kesedihan, bekas luka yang tersegel. Ketika Limuan meninggal, domainku mencapai tingkat baru dan memasuki tubuhku. Tapi Wan Er menjadi pikiran yang tersegel di hatiku. Inilah mengapa saya merasa sedih ketika mendengarkan musik sitar wanita itu, saya merasa simpatik. Jika saya mendengarkan musik sitar itu selama 100 tahun hingga wanita pemain sitar itu meninggal, maka pada saat dia meninggal, saya akan melakukannya, memperoleh pencerahan. Kesedihan di hatiku akan hilang seiring dengan alunan musik sitar. Hanya menyisakan bekas yang akan menyatu dengan jiwaku.
Tetapi hari ini, dengan meminjam kekuatan drum ini, saya bisa merasakan berlalunya 1 abad dalam waktu singkat. Aku meleburkan semua kesedihanku dengan drum dan melepaskannya melalui suaranya. Ketika tidak ada lagi kesedihan yang tersisa di hatiku, dao hatiku akan lengkap dan aku akan mencapai tahap ascendan. Wang Lin mengangkat tangannya dan dengan lembut membiarkannya jatuh. Pada saat ini, pikiran, kesedihan, dan segala sesuatu tentang Li Muwan keluar dari lubuk hatinya dan menggerakkannya menuju drum iblis dengan tangannya. Tetapi melakukan ini berarti saya memilih untuk melupakan. Apakah saya benar-benar ingin melupakan? Saat ini, tangan Wang Lin gemetar. Melupakan berarti menghapus seluruh kenangan akan keberadaannya, menghapus bayangan terakhir dirinya di dalam hatinya. Bahkan jika jiwa Li Muwan di dalam surga bangkit dari manik terbangun suatu hari nanti, Wang Lin tidak akan memiliki emosi yang sama sekali terhadapnya. Dia hanya akan tersenyum dan mengirim Yuzaku. Biarkan semua yang lalu berlalu. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup, mengangkat rambut Wang Lin ke udara. Mata Panglima Langit bersinar terang. Dia mengambil beberapa langkah ke depan ke tepi tribun dan memandang Wang Lin. Pada saat ini, seolah-olah dia melihat keraguan-raguan Wang Lin, dan dia menyimpulkan, apakah dia akan menekan tangannya ke bawah. Saat itu saya memilih untuk menekannya. Bagaimana dia akan memilih? Ascendan. Ascendan. Bagaimana mungkin orang yang belum mencapai tahap Ascendan, benar-benar tahu apa yang diajukan oleh Ascendan? Ascendan adalah jalan yang sepi. Bagi mereka yang tidak memiliki perasaan atau peninggalan apapun, selain memiliki energi spiritual yang cukup dan wilayah kekuasaannya menyatu ke dalam tubuh mereka, melangkah ke tahap Ascendan sangatlah mudah. Karena sangat sederhana, mereka tidak akan mengalami banyak pertumbuhan dalam mematahkan mereka di masa depan karena hati mereka tidak pernah mengalami perjuangan seperti ini. Namun, bagi sebagian orang, masih ada perasaan yang membekas di hati. Bagi orang-orang seperti ini, terobosan domain mereka adalah ujian sekaligus penyiksaan. Satu-satunya panglima tertinggi wanita, Xian Lian, memiliki sedikit pemandangan di matanya. Saat ini dia sudah pulih dari kesedihannya, dan ketika dia melihat punggung Wang Lin, matanya menjadi semakin kuat. Dia tahu lebih banyak tentang cobaan yang menghadapi seorang cerdas ketika mencoba mencapai tahap ascendan dibandingkan yang lain, karena gurunya dulunya adalah seorang yang cerdas. Untuk meninggalkan semua emosi dan sentimen, bisakah kamu melakukannya? Si Xiao mengerutkan kening sambil menatap Wang Lin dan memadukannya. Sengaja mencoba membuatnya terlihat misterius. Chen Tao, yang berada di sebelahnya, mengerutkan kening. Untuk pertama kalinya, dia mengira Jenderal Iblis yang dia temukan cukup menjijikkan. Dia berpikir sejenak sebelum dengan tenang berkata, kamu tidak akan bisa memahami perjuangan yang dia alami, sama seperti manusia tidak bisa memahami hati seorang. Surgawi. Si Xiao berbalik untuk melihat Chen Tao dan kemudian berpikir dalam diam. Ketidakpedulian di wajah Mo Fei menjadi semakin kuat saat dia melihat ke arah Wang Lin dan berbisik, kamu sama irinya dengan dia saat itu. Menarik, kultivator sekte pedang Dalou di belakangnya adalah satu-satunya yang mendengar Mo Fei. Jantungnya bergetar saat dia menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Wakil Panglima tertinggi Xuan menghela nafas. Meskipun dia bukan seorang kultivator, dengan statusnya, dia tahu sedikit tentang para kultivator yang berusaha mencapai tahap ascendan. Meskipun dia tidak tahu banyak, setelah melihat tangan Wang Lin berhenti, dia sepertinya mendapatkan pemahaman. Saat ini, di sungai yang jauh, sebuah perahu sedang bergerak santai melintasi air. Pemuda yang minum bersama Wang Lin sepanjang malam sedang duduk di haluan sambil memegang cangkir di tangannya. Dia meminum semuanya dalam satu tegukan dan kemudian dengan lembut berkata, anak kecil, bagaimana kamu memilih? Wanita yang sedang bermain sitar itu masih berada di atas perahu. Namun, saat ini dia tidak sedang memainkan sitar, dia hanya duduk diam di sana. Tangan Wang Lin masih 1 inci di atas drum iblis, dan dia menatap drum iblis itu. Agar dao hatiku menjadi lengkap, aku harus menghapus semua kesedihan dari hatiku, tapi dengan melakukan itu. Apakah itu benar-benar layak? Sosok Li Muwan muncul di depan matanya, dan pemandangan dirinya mengalir di matanya. Jika harga untuk mencapai tahap ascendan benar-benar adalah untuk menghapus semua kesedihan di hati saya, untuk menghapus sosok Wan Er, apakah saya masih mengolah dao?
Apakah ini benar-benar dao saya, hidup dan mati Wan Er dan tidur abadinya? Jika saya harus melupakan semua itu, dia akan menjadi tungku budidaya saya dengan cara tertentu. Meskipun sebagai manusia aku tidak bisa menjadi orang suci, aku selalu memiliki hati nurani yang bersih. Langit itu kejam, dan jika aku juga kejam, bagaimana hal itu bisa menentang langit? Saya akan ikut dengan surga. Membuang perasaanku sama dengan para kultivator yang meninggalkan kompetisi umum iblis. Ini adalah bentuk pelarian, dan ini bukan daoku. Dao saya adalah menentang dan berjalan melawan langit. Itu adalah jalanku. Para pembudidaya kuno menipu surga untuk bercocok tanam. Saya akhirnya mengerti arti kata tertipu. Bagaimana ini bisa menipu surga? Mereka jelas-jelas melarikan diri. Meskipun tidak mengikuti arus surga, tujuannya tetap sama. Mata Wang Lin menunjukkan kejelasan. Aku bisa membuang kesedihan di hatiku, tapi perasaan yang tersisa ini adalah sesuatu yang bahkan surga tidak bisa mengambilnya dariku. Pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba melihat ke langit. Aura yang sangat menakjubkan terpancar dari tubuhnya. Meskipun aura ini tidak kuat, itu cukup untuk membuat semua orang, termasuk Panglima tertinggi surga, gemetar. Aura ini seperti pedang tajam yang keluar dari Wang Lin dan menembus ke langit. Langit ditembus, awan disingkirkan, dan dunia terbuka di depan mata Wang Lin. Ini adalah, bahkan dengan ketabahan mental Panglima tertinggi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Dia menatap Wang Lin dengan mata penuh kejutan. Pilihannya sebenarnya sangat mirip dengan pilihan Kaisar Iblis. Panglima tertinggi surga memandang Wang Lin dengan penuh arti. Ekspresi pria berarmor emas itu menjadi semakin pucat. Saat tangan Wang Lin berhenti, dia pikir dia mungkin beruntung, tetapi ketika aura itu keluar dari tubuh Wang Lin, dia merasakan bencana datang di hadapannya. Saat dia menatap punggung Wang Lin, berniat membunuh di matanya yang meningkat seperti orang gila. Jika aku membunuh sebelum dia dapat meneleponnya untuk yang ke-15 selamanya, bahkan jika Kaisar Iblis menyalahkanku atas hal ini, dia tidak akan menghukumku terlalu keras. Lagi pula, ini hanya seorang kenalan, dan bukan hanya saya adalah seseorang yang berasal dari negeri setan langit, saya juga telah mencapai prestasi besar bagi negara. Aura yang keluar dari tubuh Wang Lin menghilang segera setelah muncul. Kultivasi sejati adalah melawan langit. Aku tidak percaya aku bisa mencapai tahap ascendan jika aku hanya menghapus kesedihan di hatiku tapi tetap menjaga perasaan yang masih membekas ini. Ascendan bukanlah naik ke langit tetapi naik ke diri sendiri. Langit tidak bisa menggangguku, hanya hatiku sendiri yang bisa. Jika hatiku menyerah, maka aku kehilangan makna melawan dan akan mengikuti kehendak langit. Jika hatiku teguh, aku ingin melihat bagaimana surga akan mencegahku mencapai tahap ascendan, mencegahku bersatu dengan melawan surga. Mata Wang Lin bersinar terang. Dia menarik napas dalam-dalam dan ragu-ragu memadukan semua kesedihan akibat kepergian Limuan dengan tangan kematiannya. Saat ini, langit berubah warna dan kilat memenuhi langit. Kilatan petir itu seperti ular perak yang keluar dari awan. Perubahan langit di atas kota pemerintahan mengingatkan semua orang di kota setan langit. Pada saat ini, semua orang mengangkat kepala dan melihat ke kota kekuasaan. Hal ini terutama berlaku bagi orang-orang di alun-alun. Menatap mereka semua pada sosok Wang Lin yang tidak terlalu tinggi. Bahkan pemuda di perahu itu berdiri dan meletakkan cangkir anggurnya. Dia menatap kota kekuasaannya dengan harapan di matanya. Saat ini, di lantai atas menara gelap di medan perang kuno tempat Hu Pao berlatih, yang berjarak puluhan ribu kilometer dari kota setan langit. Cahaya hantu menyala di dalam helm dari armor yang sepenuhnya hitam. Saat cahaya hantu menyala, fluktuasi mengerikan muncul di langit di luar menara. Cahaya hantu berkedip-kedip dan sebuah pesan bergema di menara. Surga menentang budidaya. Bagus sekali. Di alun-alun kerajaan, semua kesedihan Wang Lin terkumpul di tangan ayahnya. Pada saat ini, tangan dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya, dan dia tiba-tiba menekannya ke drum iblis. Pada saat ini, mata pria berarmor emas itu menunjukkan niat membunuh yang kuat. Tubuhnya tiba-tiba bergerak dan seluruh budidayanya berkumpul di kakinya. Dia bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Wang Lin, terima kematianmu. Saat pria lapis baja emas itu berteriak, dia muncul di belakang Wang Lin. Pada saat ini, cahaya terang muncul di tangan kanannya seolah-olah dia sedang memegang matahari.
Saya pasti tidak bisa membiarkan dia meneleponnya untuk yang ke-15 kalinya. Saya tidak percaya Kaisar akan menghukum saya jika saya membunuhnya. Niat membunuh di mata pria berarmor emas itu tampaknya hampir terwujud. Saat tangan kanannya mendekat, tanah langsung mulai terbakar. Segala sesuatu dalam jarak 1000 kaki seperti neraka yang menyala-nyala. Mata Panglima tertinggi surga menjadi dingin ketika dia melompat dari mimbar dan berteriak, "Jin Wuxu, apa yang sedang kamu lakukan?" Pada saat ini, Wang Lin berbalik untuk melihat pria lapis baja emas itu. Kemunculannya yang tiba-tiba tidak di luar dugaan Wang Lin. Wang Lin sudah menyadari bahwa orang ini tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah. Dia telah mengelilingi tubuhnya dengan lebih dari 3000 segel kehidupan, dan dengan bantuan dering ke-15 dari drum, dia yakin dia bisa memblokir serangan ini. Pria berarmor emas itu mencibir. Seolah-olah dia sedang memegang matahari di tangan kanannya, dan dia menghantamkannya ke arah Wang Lin. Waktunya sangat tepat, jika Wang Lin menghindar, maka Wang Lin tidak akan bisa membunyikan drum untuk yang ke-15 kalinya, dan dia akan segera mengejar Wang Lin. Jika Wang Lin tidak menghindar, maka dia yakin dia bisa membunuh anak ini saat tangan Wang Lin menyentuh drum. Pria berarmor emas itu sama sekali mengabaikan Panglima tertinggi langit dan memperlihatkan senyuman yang kejam. Saat Panglima tertinggi surga mendekat, pria berarmor emas itu melambaikan tangan kirinya. Dia tidak akan membiarkan siapapun menghentikannya membunuh Wang Lin. Tangan kanan Panglima langit membentuk segel, menciptakan cahaya hitam yang bertabrakan dengan tangan kiri pria berarmor emas itu. Saat ini, ekspresi pemuda di atas kapal tiba-tiba menjadi suram. Matanya menunjukkan kemarahan dan dia berteriak, "Kamu berani. Jin Wuxu, kamu layak mati." Tepat pada saat ini, tubuh pria lapis baja emas itu tiba-tiba bergetar, dan niat membunuh di matanya menghilang seolah-olah air dingin telah dituangkan ke atas kepalanya. Kemudian api dalam jarak 1000 kaki meredup dan sebuah suara bergema di kepalanya. Wajahnya pucat pasi saat dia berkata, "Suara ini." Di saat yang sama, di menara hitam puluhan ribu kilometer dari kota setan langit. Cahaya hantu di baju besi hitam tiba-tiba berkedip dan dengusan dingin bergema melalui pesan indera ilahi. Saat pria berarmor emas mengucapkan dua kata itu, aura dingin tiba-tiba mengelilingi tubuhnya. Neraka yang menyala-nyala 1000 kaki di sekelilingnya langsung padam. Mendengus dingin datang dari kehampaan dan hanya masuk ke telinga pria lapis baja emas itu. Tubuh pria berarmor emas itu bergetar hebat dan armornya hancur berkeping-keping. Pada saat ini, dia batuk seteguk darah dan matahari di tangannya padam. Semua ini terjadi dalam sekejap mantra Panglima tertinggi surga dan pria lapis baja emas yang dipicunya. Panglima tertinggi surga terkejut, karena dia tidak pernah mengharapkan hasilnya. Dia sangat dekat dengan pria lapis baja emas, jadi dia segera menyadari bahwa pria lapis baja emas itu menderita luka serius. Dan itu bukan hanya satu cedera serius tapi dua. Jika mantranya mendarat, pria berarmor emas itu pasti akan mati. Dia bertindak bukan untuk membunuh tetapi untuk menghentikan pria berarmor emas itu, jadi dia segera melakukan serangannya tanpa ragu-ragu. Tapi dari sudut pandang orang luar, pria berarmor emas itu telah menerima serangan dari Panglima tertinggi langit dan terluka parah. Mata Panglima tertinggi surga dipenuhi dengan kedamaian saat dia menarik mantranya, mundur beberapa langkah, dan menatap pria berarmor emas itu. Tubuh pria lapis baja emas itu gemetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Semua energi spiritual iblis di tubuhnya telah hilang dan retakan muncul di meridiannya. Saat ini, dia berubah dari naga ganas menjadi serangga. Mendengus itu terlalu menakutkan, itu berkali-kali lebih kuat dari milik Kaisar Iblis. Tidak, itu bahkan tidak bisa diartikan berkali-kali. Itu berada pada level yang sangat berbeda. Dia tidak ingin membunuhku, jika dia benar-benar ingin membunuhku, aku pasti sudah mati. Pria berarmor emas itu terluka 2 kali berturut-turut. Seluruh energi spiritual iblis di tubuhnya telah runtuh, wajahnya pucat, dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Pada saat ini, luka serius pria lapis baja emas itu disebutkan oleh Panglima tertinggi surga, namun Wang Lin sangat dekat dan mengetahui bahwa mantra Panglima tertinggi surga bahkan belum mendarat di emas pria lapis baja. Mata Wang Lin berbinar dan dia menekan keraguan di dalam hatinya. Saat ini adalah saat terbaik untuk membunuh pria lapis baja emas ini. Tidak peduli mengapa dia menderita luka yang begitu serius,
jika Wang Lin tidak membunuh sekarang, maka dia bukanlah Wang Lin. Tanpa ragu-ragu, dia mengangkat tangan kriptografi dari drum dan meraih pria lemah berbaju besi emas itu. Niat membunuh memenuhi mata Wang Lin, dan tanpa ragu-ragu, dia membanting pria lapis baja emas itu ke dalam drum iblis. Ketika tubuh pria lapis baja emas itu diaktifkan dengan keras dengan drum iblis, kabut darah keluar dari tubuhnya yang sudah lemah dan dia mengeluarkan seteguk besar darah ke drum iblis. Tangan kanan Wang Lin berisi semua kesedihan di hatinya. Ini adalah serangan terakhir yang akan dia gunakan dalam tahap transformasi jiwa. Dia akan membuang semua kesedihan di hatinya dengan serangan ini. Pada saat pria lapis baja emas dipanggil dengan drum iblis, semua kesedihan di lengan kanan Wang Lin keluar. Itu menembus tubuh pria berarmor emas dan masuk ke dalam drum iblis. Dong, drumnya menggema. Pantulan keras itu masuk ke tubuh pria lapis baja emas itu tanpa ragu-ragu. Pada saat genderang berbunyi, pria berbaju besi emas, kepala pelayan emas, tubuh Ji Wuxu meledak menjadi kabut berdarah dan berserakan oleh suara genderang. Tubuh pria lapis baja emas itu hancur dan dia meninggal dengan kematian yang tenggelam. Bahkan jiwa hancur oleh suara genderang, sehingga semua jejak dirinya di dunia ini telah hilang sama sekali. 5 dering dari drum mengambil 1 tangan, 10 dering dari drum mengambil 2 tangan, 15 dering dari drum. Yang diambil kali ini adalah nyawanya. Orang yang membunuhnya bukanlah Wang Lin tetapi orang yang melukainya dengan serius. Andai saja salah satu suara itu terdengar, maka dia tidak akan terluka begitu parah hingga dia bahkan tidak bisa membela diri, dia tidak akan menjadi manusia fana. Namun, denusan kedua itu menyebabkan pembangkit tenaga listrik negeri setan langit yang sangat terkenal menjadi sia-sia. Kemudian menambahkan kepribadian Wang Lin yang menipu, semua ini mengorbankan nyawanya. Pemuda di atas itu terkejut dan terkejut, mati. Bagaimana jadinya seperti ini? Tiba-tiba dia menyadari sesuatu dan matanya menjadi dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia tiba-tiba melihat ke kejauhan. Seolah-olah matanya bisa melihat menembus kota setan langit dan menembusnya. Tapi kemudian dia dengan cepat memerintahkan kepalanya seolah tidak terjadi apa-apa. Di alun-alun, Panglima tertinggi surga adalah yang paling dekat dengan Wang Lin. Pada saat ini, dia memandang Wang Lin dan merasakan niat menentang Wang Lin. Dia mengungkapkan ekspresi seorang tetua yang memandang seorang junior yang mengagumi bakat juniornya. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia melihat dirinya sendiri dari masa lalu, hidupnya jika dia memilih untuk tidak menyerah saat itu. 7 panglima lainnya memandang Wang Lin dengan perasaan yang sangat kompleks. Fokus mereka bukan pada budidaya Wang Lin, tetapi faktanya dia membunyikan drum sebanyak 15 kali. 15 kali, ini melampaui semua orang, menjadikan Wang Lin orang yang paling sering membunyikan drum di negeri setan langit. Wakil Panglima Lama terkejut hingga mendengarnya. Wakil Panglima tertinggi Suan menghirup udara dingin dalam-dalam. Intinya, yang sudah lama tertahan, berada di ambang terobosan. Ini semua karena suara pembersihan sumsum Wang Lin yang dialami melalui Wang Lin. Penonton yang sadar tidak lagi memandang Wang Lin dengan kepuasan di mata mereka, melainkan rasa hormat. Rasa hormat terhadap yang kuat di negeri roh iblis. Di antara para jenderal iblis, terjadi keheningan total. Mo Lihai melihat sosok Wang Lin dan dia tahu bahwa tidak ada ketegangan lagi jika dia menjadi wakil panglima tertinggi. Dering ke-15 dari drum bergema di langit. Meski ada bau darah dalam suara ini, ada juga kesedihan yang tak terbayangkan. Kesedihan menyatu dengan suara genderang dan disebarkan kemana-mana oleh genderang tersebut. Pada saat ini, kilat bergerak seperti ular perak di langit, dan guntur menggema dengan keras. Namun ketika dering ke-15 dari drum muncul, semuanya tampak menyatu. Gemuruh guntur seakan menyerap kesedihan dari suara genderang. Pada saat ini, kesedihan yang tak terbayangkan datang dari guntur dan genderang dan menyebar ke seluruh langit, mempengaruhi seluruh kota setan langit. Dering ke-15 ini bahkan lebih kuat dari gabungan 14 dering sebelumnya. Cincin dari drum ini melambangkan Dao Wang Lin, kesedihannya, hati Dao-nya yang utuh, dan jalur-jalur menantang sejati yang menantang surga. Kesedihan ini, berkat bantuan guntur, bukan lagi kesedihan manusia melainkan surga kesedihan. Semua orang di kota setan langit merasakan kesedihan ini dan tanpa sadar menangis. Di atas perahu,
wanita yang memainkan sitar merasakan kesedihan dan mulai memainkan sebuah lagu dengan lembut. Wang Lin mengangkat kepalanya saat dia melihat ke langit dan berbisik, "Saya mempertahankan saya. Dao surga adalah jalan menuju surga." Bahkan keluarga kerajaan Fana mengatakan bahwa penguasa dunia sebenarnya bukanlah raja. Dao surga tidak terbatas, itu meluas ke seluruh alam semesta dan ada di mana-mana. Jangankan negeri roh iblis, bahkan jika itu adalah gua surgawi, Dao surga tidak akan berhenti turun. Karena segala sesuatu di dunia adalah Dao surga, jika ada, itu karena Dao surga mengizinkannya ada. Dao surga, turunlah. Dao surga biasanya tidak terlihat, dan ketika ia menjadi terlihat dan turun, hanya ada satu nama, kepuasan ilahi. Dengan hancurnya alam surgawi, harapan ilahi pun lenyap. Tapi yang hilang bukanlah retribusi surgawi yang sebenarnya, itu hanyalah retribusi surgawi yang diciptakan oleh para surgawi. Pembalasan ilahi yang sebenarnya adalah hukuman dari surga, dan itu tidak akan hilang karena alam dihancurkan. Itu hanya akan muncul pada saat seharusnya muncul. Munculnya seorang sejati yang menentang surga adalah syarat munculnya pencapaian ilahi. Di luar negeri roh iblis di gerbang laut roh iblis timur, keadaan benar-benar gelap. Ada titik cahaya di pertemuan yang tiba di sebagian area tersebut. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya datang dari tetesan dengan kecepatan yang tidak dapat dicapai oleh kekuatan atau mantra apapun. Hanya ada satu kata untuk menggambarkan kecepatan ini, dan itu adalah menurun. Turun sudah menembus batas kecepatan. Bahkan bisa dikatakan sudah tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Dimanapun di alam semesta, hanya dengan sebuah pikiran, ia bisa turun. Awan merah turun dari angkasa. Itu berasal dari kebetulan, dan tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Saat lampu merah ini turun, aura yang akan membuat seluruh kehidupan di alam semesta bergetar mulai menyebar. Di planet Tianyun, Yang Maha Melihat menutup matanya dan mempersiapkan rencana dalam 200 tahun. Pada saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya, dan matanya menampilkan cahaya misterius saat dia melihat ke angkasa. Ekspresinya sedikit berubah dan kemudian tangannya membentuk segel. Setelah menghitung beberapa saat, dia mengerutkan kening dan berjanji, pembalasan ilahi telah turun. Dengan campur tangan kekuatan surga, saya tidak dapat menghitung semuanya dengan jelas. Tapi saya bisa menghitung bahwa pembayaran ilahi turun ke tanah roh iblis dan ada jaminan dengan planet saya Tianyun. Aneh. Di planet Dalou di Sekte Pedang Dalou, pedang suci Lin Tianhou berdiri di samping tungku pil raksasa, dan matanya bersinar. Pil keberuntungan dasar ini masih memerlukan beberapa pil tambahan. Tepat pada saat ini, ekspresi tiba-tiba berubah. Dia mengambil satu langkah sebelum benar-benar menghilang dan muncul kembali di angkasa di atas planet ini. Dia melihat lampu merah dengan kecerahan di matanya. Pembalasan ilahi. Dia mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi wajahnya. Setelah dengan hati-hati melihat cahaya itu menghilang, dia menyelimuti dirinya sendiri, pembalasan ilahi turun ke tanah roh iblis. Tidak bagus. Mungkinkah sesuatu terjadi pada keserakahan? Alis Ling Tianhou terkunci. Pada saat yang sama di sebuah planet yang sangat jauh dari planet Tianyun. Dari luar, planet ini tampak berlumuran darah. Ini adalah planet darah. Ada paviliun darah di planet darah, dan seorang pria berambut merah dan alis merah sedang duduk di dalamnya. Dia tampak berusia sekitar 40 tahun dan dia memegangnya secara diam-diam. Dia tiba-tiba membuka matanya dan cahaya berwarna darah keluar dari matanya. Dia tidak mengangkat kepalanya tetapi diam-diam merasakan gelombang kejut yang tercipta ketika kekuatan langit lewat. Setelah sekian lama, dia menutup matanya. Pembalasan ilahi turun ke tanah roh iblis. Aku ingin tahu bagaimana kabar anak Kikwe itu. Tidak hanya ketiganya, tapi banyak monster tua yang menyadari janji ilahi ketika turun. Tidak ada yang bisa menghentikan turunnya lampu merah. Meski gerbang di Laut Roh Iblis Timur tidak terbuka, lampu merah masih berhasil menembusnya. Di alun-alun kota pemerintahan Kerajaan Setan Langit, Wang Lin diam-diam mengambang di sana. Setelah drum berbunyi ke-15 untuk sementara waktu, domain di dalam tubuhnya mulai mengalami metamorfosis dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Tahap ascendan mengharuskan seseorang memiliki energi spiritual yang cukup dan hati dao mereka agar lengkap. Setelah kedua kondisi tercapai, keduanya akan menyatu, dan perpaduan ini menjadi berpengaruh.
Ini adalah Dao menghadapi seseorang. Penggabungan ini merupakan benturan antara hati Dao dan energi spiritual surgawi seseorang. Tabrakan tubuh dan jiwa, evolusi dari manusia menjadi surgawi. Ini adalah cobaan kematian terbesar untuk mencapai tahap ascendan. Entah tabrakan ini berhasil dan seseorang menjadi seorang ascendan, atau gagal dan mereka mati. Tidak ada hasil lain. Cobaan kematian. Untuk mencari Dao, seseorang harus menghadapi cobaan kematian. Bahkan mereka yang mengembangkan varian jalur tidak dapat menghindari hal ini. Kecuali, seseorang tetap berada di puncak tahap akhir transformasi jiwa dan tidak pernah mengambil langkah maju. Hati Dao Wang Lin membunyikan drum untuk ke-15 sekaligus dan melepaskan semua kesedihan di dalamnya. Hati Dao-nya sedang mengalami metamorfosis cepat menuju penyelesaian. Semua orang di sekitar alun-alun diam-diam berpikir. Hanya dalam satu hari, Wang Lin telah membuat mereka mengalami terlalu banyak hal luar biasa, sehingga sosoknya kini terukir di segenap hati mereka. Tepat pada saat ini, kilat dan guntur menghilang dari langit dan warna merah menyala muncul. Dari kejauhan, warna merah ini tak terbatas dan seolah menutupi seluruh langit. Ekspresi pemuda di perahu itu tiba-tiba berubah. Kemudian dia tertawa getir dan berkata, "Sepertinya saya sudah lupa tentang masalah ini, tetapi lelaki kecil ini adalah seorang kenalan. Saat itu saya menghabiskan waktu lama di Danau Naga dan banyak tetua membantu saya. Pada akhirnya, dengan bantuan drum iblis dan waktu beberapa tahun, saya mampu menyembunyikan aura penentang dan tidak menyebabkan ilahi-ilahi. Namun, ini adalah ujian bagi anak ini. Jika dia bisa menahan retribusi ilahi ini, dia tidak akan terpengaruh oleh surga lagi setelah dia mencapai tahap ascendan. Dan dari kelihatannya, kekuatan retribusi ilahi ini tidak terlalu besar. Semua orang di kota setan langit memperhatikan perubahan di langit, dan orang-orang di alun-alun sangat terkejut dengan hal ini. Lampu merah di langit dengan cepat memadat menjadi sejumlah besar awan merah. Awan merah ini tampak tebal saat melayang di atas kota kekuasaan. Saat Wang Lin berdiri di belakang drum iblis, dia melihat ke napas dalam-dalam. Dao surga tidak dapat menghentikan hati Dao saya, tetapi dapat mengirimkan hukuman untuk menghapus keberadaan saya. Ini adalah pembalasan ilahi. Saya pernah melihat pembalasan ilahi di kota Kilin di lautan setan. Dibandingkan saat itu, ini jauh lebih kuat. Awan merah berkumpul, dan sesaat kemudian, kilat merah mulai berkumpul. Jika petir merah tidak jatuh atau mengeluarkan aura, pemandangan ini akan sangat indah. Pemuda di atas perahu memandangi sambaran petir sebelum menghela nafas lega dan dengan lembut berkata, hanya ada dua jenis pembalasan ilahi yang muncul dalam bentuk sambaran petir. Ini tidak mungkin yang kedua yang legendaris, jadi saya 90% yakin ini adalah yang pertama, yang paling sederhana dari semuanya. Keberuntungan si kecil Wang Lin ini cukup bagus. Wang Lin memandang ke langit. Saat ini, dia mengabaikan segalanya dan hanya fokus pada petir merah di langit. Saya telah mengalami beberapa kali retribusi ilahi dalam 700 tahun kultivasi saya. Saya menarik retribusi ilahi ketika saya menyempurnakan bendera pembatasan. Saya mengubah nasib Limuan dan menyebabkan utusan surga turun. Kali ini saya menyimpan perasaan saya yang tersisa dan memutuskan untuk menentang surga sambil terus berkultivasi, dan ini juga menarik balasan ilahi. Mata Wang Lin tenang, tetapi juga dipenuhi dengan tekad. Awan merah di langit tiba-tiba mulai bergerak dan mengembun seperti orang gila. Langit saat ini seperti laut merah, dan semua ombak mengalir deras menuju pusatnya. Dalam sekejap mata, petir merah di tengahnya mulai bersinar terang, menerangi langit dan bumi. Tak lama kemudian, gelombang raungan yang sepertinya berasal dari binatang purba datang dari petir merah. Kemudian rentetan suara gemuruh datang dari bumi dan bercampur dengan suara gemuruh yang datang dari langit. Saat ini, petir merah turun. Itu seperti meteor yang tiba-tiba jatuh dari langit dan menimpa Wang Lin. Niat membunuh dalam jumlah gila tiba-tiba muncul. Ini adalah niat membunuh dari surga. Niat membunuh dari surga. Kota setan langit yang saat ini sedang mengalami musim panas mengalami salju. Kepingan salju jatuh dari langit, dan setiap kepingan salju mengandung niat membunuh dari surga. Petir merah menyambar di salju ini. Hanya ada satu suara yang tersisa di dunia ini, dan itu adalah suara gemuruh yang melambangkan murka surga. Hanya ada satu warna yang tersisa di dunia ini,
dan itu adalah warna merah darah dari petir pembalasan ilahi. Hanya ada satu niat membunuh yang tersisa di dunia ini, dan itu adalah niat membunuh dari surga, yang lebih kuat daripada niat membunuh yang didapat seseorang setelah membantai miliaran orang. Surga ingin membunuh seseorang. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya, dan matanya mengeluarkan cahaya terang saat lebih dari 3.700 segel kehidupan tiba-tiba berkumpul di sekitar tubuhnya. Pada saat yang sama, dia menamparkan tasnya, menyebabkan bendera pembatasan muncul. Dengan satu guncangan, sejumlah besar gas hitam muncul di sekujur tubuhnya, dan ada banyak batasan yang muncul di dalam gas hitam tersebut. Tidak peduli betapa marahnya langit, mereka tidak dapat menghapus keberadaanku. Saat Wang Lin tertawa, dia menunjuk ke arah petir merah di langit. Pada saat ini, Wang Lin anggun seperti matahari dan bulan, rambut dan pakaiannya berkibar tertiup angin, dan matanya menampakkan aura pantang menyerah. Mendengar komentar ini, dia adalah pria yang gigih. Dengan satu ujung jarinya, gas hitam di sekelilingnya menyerbu ke langit. Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya di dalam gas hitam membentuk tornado hitam yang menyambut pembalasan ilahi. Petir merah turun dan bertabrakan dengan tornado hitam. Pada saat ini, ledakan yang tak terbayangkan bergema dan bergemuruh di seluruh daratan. Telinga banyak orang di kota setan langit berdarah dan tak terhitung banyaknya orang yang pingsan karena syok. Penonton di sekitar alun-alun pun mengalami nasib serupa. Meskipun kondisi para jenderal iblis lebih baik, energi spiritual iblis mereka beredar di seluruh tubuh mereka tanpa kendali mereka. Seolah-olah tubuh mereka akan roboh karena suara ini jika mereka tidak melakukan ini. Hanya panglima tertinggi yang dengan tenang melihat pembalasan ilahi. Tornado hitam yang terbuat dari batasan yang tak terhitung jumlahnya berbenturan dengan petir merah tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, seolah-olah ada tangan raksasa yang baru saja menghancurkan tornado hitam tersebut, menyebabkannya runtuh. Petir merah menembusnya dan membelahnya menjadi dua seperti pedang tajam. Tornado itu runtuh dan semua batasannya hancur berantakan. Langit ingin membunuhku, tapi aku ingin menghancurkan surga. Tubuh Wang Lin mengeluarkan aura yang menakjubkan. Pada saat petir merah melanggar batasan, dia tiba-tiba mengangkat jarinya dan menggunakan jari kematian. Ini bukan hanya satu jari kematian, tapi 100. Tangan kiri Wang Lin menyentuh tas pegangannya dan sejumlah besar batu giok surgawi mengalir keluar, membentuk bukit kecil di bawah kakinya. Wang Lin berdiri di atas bukit kecil dengan genderang iblis di belakang punggungnya. Saat dia melihat ke langit, sejumlah besar energi spiritual surgawi memasuki tubuhnya melalui kakinya. 100 jari kematian menyatu menjadi satu, berubah menjadi sinar cahaya hitam yang panjangnya lebih dari 30 kaki, dan menyerang langsung ke arah petir merah. Saya berani menentang langit untuk terus berkultivasi, dan menjaga perasaan saya yang tersisa berarti saya ingin berperang melawan langit. Pembalasan ilahi, bahkan jika kamu dapat menghancurkan tubuhku, kamu tidak dapat menghancurkan hati Daoku. Mata Wang Lin berbinar, dan saat ini, cahaya dari matanya menembus petir merah dan langsung memasuki awan merah. Guntur yang lebih keras menggema di langit seolah menjawab Dao Wang Lin. 100 jari kematian menciptakan sinar kematian saat mereka menerobos langit dan dipanggil dengan petir merah. Kemudian guntur yang lebih keras lagi menggema di langit. Pada saat ini, seluruh langit bergetar seolah-olah akan terbalik. Jari kematian menyerap kekuatan hidup dan mengubahnya menjadi kehancuran. Pada saat jari kematian menghantam dengan petir merah, ia telah menyerap banyak nyawa, namun masih belum bisa menandingi petir yang menjanjikan ilahi. Di bawah kekuatan petir merah, cahaya hitam dari jari kematian dengan cepat menghilang hingga benar-benar hilang. Petir merah terus turun, tapi warnanya sedikit lebih redup dari sebelumnya. Rambut Wang Lin tertiup angin saat dia melihat petir merah dengan melengkungnya celana menyerah. Dia memutuskan untuk melepaskan semua segel kehidupan yang melindunginya dan mengubahnya menjadi lebih dari 3.700 helai energi kematian. Tangan yang menunjuk ke langit dan energi berkumpul di tangan. Lebih dari 3.700 helai energi mengalir keluar seperti badai. Saat Wang Lin berdiri di dalam badai ini, matanya menunjukkan niat membunuh yang kuat. Membunuh. Dengan satu teriakan, energi kematian di tangan dengan cepat mengembun. Dari lebih dari 3.700 helai menjadi satu, ia berubah menjadi naga hitam, naga membunuh. Nove, lep masuk. Mata Wang Lin memerah. Dia tidak hanya memiliki niat membunuh,
dia juga memiliki hati yang membantai. Dia bukan tipe orang yang memiliki niat membunuh terhadap surga, tapi ini cukup untuk membuatnya menjadi jenius di generasi ini. Seorang jenius sejati, Wang Lin memiliki kepribadian yang bersedia melakukan apapun yang diperlukan. Tidak masalah apakah Anda adalah surga atau dao surga. Jika kamu ingin membunuh, maka dia akan membunuhmu tidak peduli siapa kamu. Dengan hati yang membantai dan niat membunuh, naga yang terbentuk oleh energi kematiannya sepertinya mendapatkan kehidupannya sendiri. Naga ini mewakili niat Wang Lin untuk melawan surga. Pembantaian. Naga itu mengaum dan langsung menyalakan petir merah itu. Apalagi janji ilahi dari surga tampak redup pada saat ia dimakan oleh naga. Namun janji ilahi adalah hukuman dari surga, dan itu membawa niat membunuh dari surga itu sendiri. Meskipun naga pembantai itu kuat, itu masih belum cukup. Naga itu roboh, namun keruntuhannya menyebabkan petir merah semakin redup dan ukurannya mengecil. Raungan langit saat petir merah menembus naga dan menyerang langsung ke arah Wang Lin. Saat petir merah turun, rambut Wang Lin mulai berkibar dengan cara yang aneh, dan cahaya hitam yang aneh muncul di jari telunjuknya. Jari iblis. Lampu merah di mata Wang Lin menghilang dan digantikan oleh cahaya yang hanya ada di mata iblis. Semua energi spiritual surgawi di tubuhnya bergerak gila-gilaan saat berubah menjadi energi spiritual iblis. Pada saat ini, bukit kecil batu giok di bawah kaki Wang Lin, yang sebelumnya berwarna putih susu, kini mulai berubah menjadi hitam seolah-olah tinta hitam dituangkan ke atasnya. Dalam sekejap mata, seluruh tumpukan kecil batu giok langit berubah menjadi hitam pekat. Semua energi spiritual surgawi di dalamnya telah sepenuhnya diubah menjadi energi spiritual iblis. Jari iblis terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Bahkan jika Si Tunan datang ke sini secara pribadi dan menggunakan jari iblis, itu tidak akan lebih kuat dari yang digunakan Wang Lin saat ini. Ini karena Wang Lin tidak hanya mengubah energi spiritual surgawi di tubuhnya tetapi juga semua energi spiritual surgawi di bukit kecil batu giok surgawi di bawah kakinya menjadi energi spiritual iblis yang tak ada habisnya. Apa yang ada di dalam cahaya hitam di ujung jarinya bukan hanya energi spiritual iblis tetapi juga daunnya. Tidak masalah apakah itu dao surgawi atau dao iblis, ini berisi sifat menantang yang dimiliki Wang Lin terhadap surga di dalam hatinya. Cahaya hitam juga mengandung keterikatan yang kuat, keinginan Wang Lin untuk menjaga perasaannya yang tersisa terhadap Limu Wan, dan keberaniannya untuk menentang surga. Itu juga berisi tekad dan sifat pantang menyerah sejak dia masih manusia fana yang mengalami banyak bencana dan melewati bahaya yang tak terhitung jumlahnya saat dia menjalani jalur kultivasinya sendiri. Jari ini menggerakkan hati semua orang. Lampu hitam menyerbu lampu merah. Pada saat ini, dunia seolah-olah telah kembali ke masa kekacauan primordial. Yang merah adalah langit dan yang hitam adalah bumi. Warna merah melambangkan pembalasan ilahi, dan warna hitam melambangkan niat yang menentang surga. Tabrakan merah dan hitam sangat menggemparkan, dan pada saat ini, seluruh kota setan langit bergetar. Gempa juga menjalar ke pegunungan dan dataran di sekitarnya. Suara ledakan datang dari dalam tanah seolah-olah ada banyak bom yang meledak di bawah tanah. Kekuatan yang tak terbayangkan tercipta dari ledakan ini, menyebabkan seluruh alun-alun runtuh sepenuhnya. Semua tribun di sekitarnya juga runtuh, menyebabkan banyak orang terbang. Semua jenderal iblis dengan cepat mundur seolah-olah mereka akan terjebak dalam hal ini jika mereka terlambat satu langkah. Semua ekspresi Panglima tertinggi berubah dan mereka mundur, kecuali Panglima tertinggi langit. Dia yang paling dekat, dan dia melihat semuanya sebelum menghela nafas. Kemudian dia menyentuh tasnya dan mengeluarkan botol giok. Dia menatap botol giok itu dengan penuh makna sebelum melemparkannya ke Wang Lin dan pergi. Di langit di atas Wang Lin, warna merah dan hitam saling meniadakan. Dengan kekuatan bendera pembatasan, 100 jari kematian, lebih dari 3.700 naga pembantai yang diisi dengan hati pembantaian Wang Lin, dan batu giok langit yang tak terhitung jumlahnya diubah menjadi energi spiritual iblis untuk menciptakan jari iblis paling kuat yang pernah diciptakan Wang Lin. Merah cahaya akhirnya dinetralkan setelah semua mantra ini digabungkan. Saat lampu merah menghilang, tanah berhenti bergetar dan segalanya tampak kembali normal. Namun, saat ini, kepanikan dari banyak orang di kota setan langit menciptakan suasana menyedihkan yang mengelilingi seluruh kota. Saat petir merah menghilang,
wajah Wang Lin sangat pucat. Dia menangkap botol giok yang diberikan Panglima tertinggi surga kepadanya. Ada satu pil di dalam botol, tapi dia tidak meminumnya. Dia menatap ke langit dengan ekspresi serius. Wang Lin tidak percaya bahwa surga hanya akan mengirimkan satu sambaran petir pembalasan ilahi ketika ia ingin membunuh seseorang. Pemuda di atas kapal itu juga memandang ke langit dengan ekspresi serius. Ada bekas keterkejutan di wajahnya. Awan merah tidak menghilang, tetapi tidak ada reaksi keras, seolah semuanya sudah tenang. Namun ketenangan ini menciptakan tekanan tak kasat mata yang menyelimuti langit dan bumi. Ini, ekspresi pemuda itu berubah drastis. Dia tidak bisa lagi menjaga ketenangan seperti sebelumnya, dan dia mengambil satu langkah dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di langit di atas kota kekaisaran. Ketika dia begitu dekat dengan awan pembalasan ilahi, kulit kepalanya tidak bisa menahan mati rasa. Kali ini sepertinya segalanya menjadi tidak terkendali. Pria muda itu tersenyum pahit. Hampir pada saat dia muncul, tangan kanannya terulur ke arah Wang Lin. Dia akan membawa Wang Lin keluar dari kota kekaisaran untuk menjalani pembalasan ilahi. Jika pembalasan ilahi adalah apa yang pertama kali dia pikirkan, maka dia tidak akan begitu khawatir, tetapi saat ini pembalasan ilahi ini memberinya firasat buruk. Saat dia hendak mengulurkan tangan, dia tiba-tiba berhenti sebelum melihat ke langit. Dia tersenyum pahit dan berpikir, karena makhluk kecil ini telah dikurung oleh pembalasan ilahi, saya tidak memiliki kemampuan untuk memindahkannya. Kemudian pemuda itu menarik napas dalam-dalam dan tanpa ragu sedikit pun membuka tangannya. Tubuhnya berkedip ketika dia berubah dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan dalam sekejap berubah menjadi 8 orang. 8 pemuda identik dengan cepat pindah ke 8 kota di sekitar kota kekaisaran dan mengaktifkan mantra teleportasi yang lebih besar untuk segera memindahkan semua penduduk. Mantra ini sangat sulit, bahkan untuk orang ini, dia harus menggunakan beberapa teknik rahasia hingga nyaris tidak bisa melakukannya. Saat dia selesai melakukan semua ini, langit tiba-tiba berubah. Awan merah di langit dengan cepat berkumpul di atas kota setan langit. Kemudian rasa keagungan datang dari awan merah sebelum menutupi seluruh kota. Pemuda itu berada di langit di luar kota, dan ketika dia menyadari keagungan ini, ekspresinya berubah sekali lagi. Inilah kekuatan surga. Tanpa ragu-ragu, dia segera mendarat di tanah. Dia tersenyum pahit dan berkata, kekuatan surga telah muncul. Aku ingin tahu apakah nenek moyang akan muncul. Berdiri di atas alun-alun yang hancur, Wang Lin menatap ke langit. Sifat pantang menyerah di matanya tidak berubah sama sekali. Hukuman kedua dari surga turun. Kali ini pembalasan ilahi muncul dalam bentuk kekuatan surga. Kekuatan langit, apa yang disebut dengan kekuatan surga? Kekuatan surga adalah kekuatan surga. Saat kekuatan langit bergerak, semuanya hancur. Saat kekuatan langit bergerak, langit berubah warna. Saat kekuatan langit bergerak, tidak ada makhluk yang boleh menolaknya. Anda harus menyerah di bawah kekuatan langit. Tertekan di bawah langit dan serahkan kekuatannya. Inilah kekuatan surga. Saat langit turun, tekanan kuat datang dari langit. Awan merah besar di langit turun 1 inci. Penurunan 1 inci ini menyebabkan kotak yang sudah hancur itu meledak di mana-mana. Gelombang kejut yang diciptakan oleh ledakan tersebut bahkan tidak menyebar sebelum dipaksa masuk ke dalam tanah oleh tekanan ini. Di bawah kekuatan langit, gelombang kejut tidak memiliki kualifikasi bahkan untuk menimbulkan debu. Wang Lin hanya merasakan tubuhnya menjadi berat seolah ada jutaan pound menekan di atasnya. Dia bisa mendengar suara ledakan tajam keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, Wang Lin memiliki ilusi bahwa dia sedang diperas oleh dunia itu sendiri. Ini adalah perasaan yang sama ketika dia berkultivasi di bawah tekanan Venaroh di Sekte Pemurnian Jiwa. Saat itu budidayanya terbuang sia-sia dan dia mengalami kemunduran menjadi manusia biasa. Tak lama kemudian, kekuatan langit bergerak sekali lagi, dan semua awan merah turun sekali lagi. Kali ini tekanannya semakin meningkat dan semua istana di sekitar alun-alun runtuh menjadi potongan-potongan kecil. Keruntuhan semacam ini menyebar dengan gila-gilaan dengan Wang Lin sebagai pusatnya, dan kekuatan. Hampir dalam sekejap, sebagian kecil istana kekaisaran mulai runtuh. Kaki Wang Lin tidak bergerak sama sekali, aura yang kuat dan pantang menyerah meledak dari tubuhnya.
Dia mengangkat kepalanya saat dia melihat awan merah di langit dan dengan lembut berkata, "Saya tidak akan menyerah." Semburan guntur datang dari awan merah yang mulai turun lagi. 1 inci, 1 inci, 1 inci. Kali ini ia turun 3 inci berturut-turut, dan kekuatan langit pun runtuh. Bumi mengeluarkan suara seperti tidak mampu menahan tekanan lagi. Semua bangunan di istana hancur karena tekanan ini. Kota kekuasaan negeri setan langit yang berdiri selama bertahun-tahun semuanya berubah menjadi debu kecuali drum iblis. Pada saat ini, seolah-olah langit telah runtuh. Inilah kekuatan surga. Seseorang harus menyerah di bawah kekuatan surga. Jika kamu tidak menyerah, maka kamu akan dihancurkan sampai mati oleh kekuatan surga. Jika surga ingin membunuh, maka kamu harus mati. Saat pemerintahan kota berubah menjadi suram, ledakan kemarahan muncul dari bawah tanah. Pembalasan dewa dan bajingan kecil, kalian berani menghancurkan ibu kota negeri iblis langitku. Sialan kamu, sialan kalian semua. Kalian nakal anak pantas mati, dan janji ilahi ini pantas untuk mati lebih banyak lagi. Haha, janji ilahi, bagus. Nenek moyang saya selamat melalui balasan ilahi untuk pengirimnya. Saya ingin melihat seberapa besar kekuatan pembayaran ilahi ini. Semburan raungan marah keluar dari bawah tanah. Kemudian suara gemuruh datang dari bawah tanah yang tidak lebih lemah dari guntur dari janji ilahi. 5 gelombang kejut yang kuat keluar dari bawah tanah. Meski kekuatan langit berusaha menekannya, gelombang kejut ini masih mampu memaksa dirinya mencapai 100 kaki ke udara. 5 lelaki tua berambut putih dengan mata dipenuhi energi spiritual iblis menyerang secara bersamaan dengan 5 gelombang kejut. Hanya dengan melihatnya, seseorang dapat merasakan waktu berlalunya. Tubuh bagian atas mereka kurus telanjang, tetapi tubuh kurus itu mengeluarkan aura yang hampir primordial. Awan merah di langit bergolak hebat dan turun 3 inci lagi. Tanah seluruh ibu kota hancur, dan tetesan darah keluar dari pori-pori seluruh tubuh Wang Lin. Terdengar suara daging dan tulangnya hancur, dan dia merasa seperti ada banyak gunung besar yang runtuh di atasnya. Kaki Wang Lin tetap lurus saat tanah di bawahnya runtuh. Kakinya tenggelam jauh ke dalam tanah sampai setinggi lutut. Tekanan dari surga mungkin langsung memasukkan jiwa. Seolah-olah ada suara agung yang tak bertanding yang menderu-deru di dalam jiwa. Wang Lin berusaha mengangkat kepalanya. Dia melihat ke langit dan tidak mengucapkan kata pun. Bukan saja kelima lelaki tua itu tidak merasa sakit di bawah kekuatan langit ini, tapi mereka semua mulai tertawa terbahak-bahak. Masing-masing berhasil terbang dan melayang di langit di bawah tekanan ini. Nyaman. Pantas saja nenek-nenek moyang mengatakan bahwa kekuatan surga ini adalah kentut. Tekanan ini cukup nyaman hingga membuatku ingin mengutuk. Omong kosong. Kapan nenek moyang mengatakan hal seperti itu? Mereka dengan jelas mengatakan bahwa dao surga itu seperti gadis nakal. Jika Anda tidak ingin benda itu menekan bagian atas Anda, maka Anda hanya perlu menekannya ke bawah dan menekan bagian atas. Kalian berdua berbicara omong kosong. Saya telah membaca catatan nenek moyang ratusan kali, kenapa aku tidak pernah membaca hal seperti itu? Kelima lelaki tua itu mulai berdiskusi satu sama lain. Kekuatan langit menjadi semakin marah, dan awan merah turun 8 inci lagi. Bumi bergemuruh, dan seluruh permukaan kota hancur-hancur. Meskipun gelombang kejut tidak dapat menyebar ke permukaan, gelombang kejut menyebar ke bawah tanah seolah-olah ada naga yang bergerak di bawah permukaan, dan ini mempengaruhi hampir sebagian kota setan langit. Kelima lelaki tua itu tiba-tiba berhenti bicara. Seolah-olah tubuh mereka dipukul oleh tangan tak kasat mata dan ditampar ke tanah. Wang Lin berada di pusat kekuatan surga. Suara berderak keluar dari tubuhnya, dan dia semakin tenggelam. Kali ini kurang dari separuh tubuhnya masih berada di atas tanah. Kelima lelaki tua itu segera bangkit, menunjuk ke langit, dan mulai mengumpat. Saya adalah keturunan iblis kuno, yang berada di luar hukum langit. Anda hanyalah balasan ilahi dan sangat berharga. Ketika mereka berlima mengutuk, mereka terbang ke langit sekali lagi. Kali ini energi spiritual iblis keluar dari tubuh mereka. Energi spiritual iblis yang kental menyelimuti seluruh kota setan langit saat mereka berlima terbang langsung ke arah awan merah. Kekuatan langit berguncang dan awan merah turun sekali lagi. Kali ini turun 10 kaki. Pada saat ini, seolah-olah ada tangan raksasa yang menghancurkan kota setan langit, dan semuanya berubah menjadi debu dalam sekejap.
Ucapan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah bersamaan dengan suara gemuruh yang keras. Retakan ini sangat besar, dan dalam sekejap mata, bumi di bawah kota setan langit hancur berkeping-keping. Wang Lin batuk seteguk darah, dan suara benda runtuh datang dari tubuhnya. Saat ini dia mengubur seluruhnya di bawah tanah, hanya menyisakan lubang yang dalam di tanah. Kelima lelaki tua yang menyerang awan merah semuanya jatuh ke tanah sekali lagi, meninggalkan 5 lubang di tanah. Salah satu lelaki tua di dalam lubang itu sangat marah. Dia menelepon keluar dan dengan marah berteriak, "Pembalasan ilahi, brengsek. Kamu menghancurkan kota setan langitku, jadi aku akan melawanmu sampai mati." Saat ini, Wang Lin tidak bisa lagi merasakan apapun di luar. Pada saat ini, dia berada di bawah tanah dan kehilangan semua perasaan di tubuhnya. Saat ini meridiannya patah, dan ada tanda-tanda tulangnya hancur menjadi debu. Jika seseorang tidak menyerah ketika surga ingin membunuh mereka, tidak ada jalan untuk bertahan hidup. Mata Wang Lin terbuka lebar. Bahkan hingga saat ini matanya masih dipenuhi aura pantang menyerah. Tubuhnya bisa hancur dan jiwa aslinya bisa runtuh, tapi hati Daonya tidak akan pernah berkompromi. Selama ada yang ingin melawan langit dan memuji, mereka akan melakukan segalanya untuk menghindari hukuman surga. Sebuah suara samar tiba-tiba bergema di benak Wang Lin. Dao surga tidak takut pada para penggarap yang bersembunyi, karena begitu mereka bersembunyi, maka hati mereka tidak lagi mengandung arti menantang. Apa yang benar-benar ditakuti oleh Dao surga adalah mereka yang memilih untuk tidak menghindar tetapi menghadapinya. Bagi makhluk-makhluk itu, surga akan melakukan apa saja untuk menghapusnya. Kamu bukan yang pertama, dan kamu tidak akan menjadi yang pertama, yang terakhir. Ketika orang lain menghadapi Ascendan, mereka mengikuti Dao surga atau menghindarinya, sehingga takdir ilahi tidak datang. Namun Anda memilih untuk menghadapinya, dan itu menyebabkan takdir ilahi turun. Dao surga tidak mengizinkan jenis ketiga dari budidaya yang menentang surga. Bertahun-tahun yang lalu, ketika alam semesta pertama kali terbentuk, ada ras yang setua Dao surga. Anggota ras itu memiliki kekuatan yang besar. Mereka menggunakan kekuatan itu untuk membentuk Dao mereka, dan mereka menggunakan Dao itu untuk melawan surga. Beberapa memiliki mantra yang luar biasa, dengan satu putaran tangan, mereka dapat menghancurkan Dao dan menggunakan mantranya untuk melawan surga. Ada juga yang menempuh jalur pembantaian, mereka hidup dalam pembantaian dan menggunakan kematian untuk berperang melawan surga. Mereka menyebut diri mereka Orde Kuno. Pembalasan ilahi tidak mampu menghancurkan tubuh mereka, dan kekuatan surga tidak mampu membuat mereka menyerah. Mereka menjadi makhluk hidup pertama yang berkultivasi sambil menentang langit. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Orde Kuno terpecah. Mereka yang memiliki kekuatan ekstrim menyebut diri mereka Dewa Kuno. Mereka yang menempuh jalur pembantaian menyebut diri mereka Iblis Kuno. Mereka yang mengendalikan mantra kuat menyebut diri mereka Iblis Kuno. Mereka adalah makhluk hidup kedua yang berkultivasi sambil menentang surga. Sebuah suara samar bergema di benak Wang Lin. Meski Tobo, pikirannya benar-benar tenang. Apakah kamu Iblis Kuno? Saya adalah Iblis Kuno. Wang Lin merenung. Namun, aku belum lengkap. Saat aku terbangun, aku berada di dalam drum iblis. Saya dapat merasakan bahwa drum iblis itu dulunya milik saya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, saya tidak bisa bergerak terlalu jauh dari drum iblis, jadi saya menggunakan mantra untuk membuat danau naga dan mengajari orang-orang. Saya bisa merasakan bahwa di negeri roh iblis ini, ada 8 eksistensi lain seperti saya di negara lain. Mereka semua memilih metode yang sama dengan saya, mereka menciptakan sesuatu yang mirip dengan danau naga dan mulai mendidik masyarakat. Saya telah berkomunikasi dengan keberadaan yang mirip dengan saya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kami tidak pernah bisa mengambil keputusan bersama. Setiap eksistensi seperti saya ingin melahap yang lain untuk membuat diri mereka lebih kuat. Mungkin itulah satu-satunya cara bagi kita untuk menjadi lengkap. Itulah mengapa perang antara 9 negara berlanjut selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di negeri roh iblis. Kemunculan kalian para kultivator menunjukkan skala perang yang tidak pernah berakhir ini. Inilah mengapa kalian para kultivator diizinkan untuk hidup di tanah roh iblis. Wang Lin mengirimkan pesan akal ilahi. Kamu pasti punya alasan untuk muncul dan memberitahuku semua ini. Itu benar.
Saya dapat membantu Anda memperbaiki tubuh Anda dan membantu Anda melewati hukuman ilahi ini. Aku juga bisa memberimu kekuatan di negeri setan langit, tapi kamu harus melakukan sesuatu untukku. Anda harus mengambil 8 relik suci dari 8 negara lainnya. Wang Lin merenung. Tak lama setelah itu, dia perlahan berkata, saya tidak bisa menjadi satu-satunya kultivator yang menentang surga selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di tanah roh iblis. Wang Lin belum selesai berbicara ketika suara itu menyela dia sambil menghela nafas dan perlahan berkata, kamu bukanlah kultivator pertama yang menentang surga, tetapi kamu adalah manusia pertama yang mengembangkan jalur dewa kuno. Saya bisa merasakan aura dewa kuno. Aura ini sangat samar, tapi sangat murni. Orang-orang di negeri roh iblis yang saya beri pencerahan tidak dapat menahan kekuatan saya. Tubuh mereka tidak mampu menahan kekuatanku apapun yang terjadi. Biarpun mereka kuat, tidak masalah. Karena aku ras yang berbeda. Meskipun tubuh para kultivator sedikit lebih baik daripada tubuh orang-orang di sini, mereka masih memiliki batasnya. Sangat sedikit orang yang bisa menahan kekuatanku. Kamu lebih cocok dari siapapun. Itulah alasan aku memilihmu. Wang Lin merenung dalam waktu lama sebelum dia dengan tenang berkata, perbaiki tubuhku dan beri aku kekuatan untuk menolak pembalasan ilahi. Suara itu menggema, terserah kamu. Saat ini, tubuh Wang Lin, yang berada jauh di bawah tanah, segera dikelilingi oleh kekuatan yang sangat besar. Tubuhnya pulih dengan kecepatan gila yang terlihat dengan mata telanjang. Meridiannya terhubung kembali dan sekarang menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Tulangnya mengembun kembali dan pulih sepenuhnya. Faktanya, kekuatan mereka beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Daging dan darahnya pulih dalam sekejap. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Energi spiritual surgawi bergerak di sepanjang meridian Wang Lin dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan besar yang mengelilingi tubuhnya tiba-tiba menyusut dan memasuki tubuhnya. Di permukaan, kelima lelaki tua itu baru saja keluar dari lubangnya yang dalam dan hendak mengutuk sekali lagi. Namun, pada saat ini, mereka berlima terkejut dan semua menatap lubang tempat Wang Lin berada. Salah satu mata lelaki tua itu melebar dan dia bergumam pada dirinya sendiri, ini. Apakah ini aura leluhur? Sepertinya itu adalah aura leluhur. Saat tubuh Wang Lin melayang keluar dari lubang, rambutnya bergerak tanpa angin dan matanya terpejam, namun sejumlah energi spiritual iblis yang tak terbayangkan menyebar keluar dari tubuhnya. Tubuh Wang Lin melayang ke udara di bawah tekanan kekuatan langit. Seolah-olah pada saat ini, tekanan tersebut tidak berpengaruh sama sekali pada Wang Lin. Saat Wang Lin naik ke langit, energi spiritual iblis yang berasal dari tubuhnya mengembun di belakangnya dan membentuk ilusi raksasa setinggi lebih dari 1000 kaki. Ilusi ini bertanduk dua, mengeluarkan aura gelap, dan berkulit ungu tua. Saat itu muncul, awan merah mengeluarkan semburan raungan yang dahsyat dan gemuruh yang menggelegar. Seolah-olah setan telah lahir. Ilusi ini sama dengan Wang Lin, matanya tertutup. Saat Wang Lin melayang ke udara, kelima lelaki tua itu benar-benar terpana. Mereka melihat hantu di belakang Wang Lin dan mengungkapkan ekspresi yang sangat hormat. Itu benar-benar leluhurnya. Nenek-nenek moyang telah muncul. Mungkinkah orang ini yang dicari leluhur selama ini? Mereka berlima saling memandang. Saat ini, awan merah mulai turun dengan gila-gilaan. Ia tidak lagi bergerak beberapa inci, melainkan puluhan kaki, 10 kaki, 20 kaki, 30 kaki. Dalam sekejap mata, ia menekan hingga 100 kaki. Seiring dengan serangkaian suara guncangan, tidak hanya seluruh kota setan langit runtuh, namun kini tenggelam jauh ke dalam tanah. Dilihat dari atas, kota setan langit sudah tidak ada lagi. Debu bahkan tidak bisa ditendang karena langsung ditekan ke tanah. Sebuah cekungan besar muncul di tempat kota setan langit berada. Itu tidak berakhir di sini. Retakan yang tak terhitung jumlahnya memanjang dari cekungan, diikuti suara retakan tanah, kedalaman cekungan terus bertambah. Turunnya awan merah dan kekuatan langit belum berakhir. Setelah awan merah turun 100 kaki, ia tidak berhenti dan terus turun. Dari jauh, kumpulan awan merah ini tampak seperti bisa jatuh dari langit kapan saja. Saat awan merah terus turun, ledakan guntur menggema di langit. Suara ini dahsyat menggema di seluruh dunia. Retakan di tanah menyebar dengan gila-gilaan. Menyusul suara retakan, tanah dalam jarak 5 km, 50 km, 500 km,
5.000 kilometer hancur berkeping-keping. Bumi yang hancur segera hancur menjadi debu karena tekanan. Kota setan langit yang ramai sudah tidak ada lagi. Wang Lin melayang di udara dan menjadi pusat tekanan dari kekuatan surga. Tubuhnya tetap tidak bergerak seolah dia tertidur. Tepat pada saat ini, seolah-olah Wang Lin terbangun dari tidurnya. Dia tiba-tiba membuka matanya, dan saat dia melakukannya, hantu iblis kuno di belakangnya juga membuka mata iblisnya. Pada saat ini, sepertinya ada kekuatan misterius yang mengendalikan tubuhnya. Dia perlahan mengangkat tangan dan menempelkannya ke awan merah. Iblis kuno di belakangnya juga mengangkat tangan kanan raksasanya dan menekannya ke arah langit. Jika Anda melihat dengan jelas, bukan Wang Lin yang bergerak lebih dulu tetapi iblis kuno yang mengangkat tangan terlebih dahulu. Penghancuran Dao. Iblis kuno dan Wang Lin sama-sama membuka mulut mereka, tetapi suara itu keluar dari mulut Wang Lin. Meskipun kedua kata itu ringan, pada saat diucapkan, energi iblis yang mengerikan meledak dari Wang Lin dan iblis kuno. Pada saat yang sama, tubuh Wang Lin menyerang awan merah di langit seperti pedang tajam. Iblis kuno di belakangnya mengikuti. Guntur dari awan merah itu seperti auman marah dari langit. Awan merah terus turun, dan jarak antara Wang Lin dan awan merah semakin mengecil. Satu telapak tangan, awan pecah. Ketika telapak tangan iblis kuno dan telapak tangan Wang Lin mendarat di awan merah, hembusan angin kencang tiba-tiba muncul. Awan merah itu seperti lautan yang mengamuk saat auman mengamuknya menggema di langit. Tubuh Wang Lin tiba-tiba turun dari langit hingga mendarat di tanah. Pada saat dia mendarat, terjadi tabrakan besar, dan 5.000 km bumi yang hancur meluas hingga 50.000 km. Bumi dalam jarak 50.000 km hancur. Setan kuno di belakang Wang Lin juga mendarat di tanah saat Wang Lin mendarat, namun, tubuhnya tampak agak buram. Kekuatan langit tidak dapat diubah, dan iblis kuno adalah jenis kehidupan kedua yang mengolahnya. Mereka telah menghadapi janji ilahi berkali-kali, dan tubuh mereka pulih dalam sekejap. Awan merah menghilang dari langit, namun pada saat menghilang, seberkas cahaya merah sepanjang 100 kaki tiba-tiba turun dari langit. Lampu merah ini jauh lebih kuat dari petir prediksi ilahi sebelumnya, itu bahkan tidak berada pada level yang sama. Namun, target lampu merah bukanlah Wang Lin melainkan hantu iblis kuno di belakangnya. Iblis kuno dan Wang Lin sama-sama mengangkat kepala mereka dan cahaya iblis tiba-tiba muncul dari mata iblis kuno. Cahaya surgawi merah. Sudah lama sekali aku tidak menikmati rasanya. Pada saat lampu merah turun, iblis kuno itu melompat ke udara dan menyalakan lampu merah. Lampu merah memasuki tubuh iblis kuno dan menyebabkannya meledak, tetapi dengan cepat ia berubah kembali. Runtuh, reformasi, runtuh, reformasi, runtuh, dan kemudian reformasi. Hanya dalam waktu singkat, iblis kuno itu runtuh 10.000 kali dan terbentuk kembali 10.000 kali. Tubuh besar iblis kuno itu terpaksa melayang di udara kembali ke tanah. Kemudian gelombang kejut melingkar yang besar mulai menyebar ke pusatnya. Gelombang kejutnya mencapai lebih dari 100 kaki dan menyebar seperti gelombang besar yang menyapu daratan. Dalam sekejap, ia menyebar sejauh 5 km dan masih terus berjalan. Serangkaian suara bergetar di seluruh daratan saat tanah dalam jarak 5 km hancur sekali lagi, menciptakan gelombang kejut 10 kali lebih besar. Pada saat ini, segala sesuatu dalam jarak 50 km dibalik dan dibiarkan menjadi yang utama. Awan merah telah menghilang sepenuhnya dari langit dan kembali normal. Iblis kuno bersendawa, lalu matanya menunjukkan kelelahan saat berubah menjadi asap hijau dan menghilang. Ayo temui aku di Danau Naga dalam 3 bulan. Suara iblis kuno tidak dikirim ke telinga Wang Lin tetapi menyebar ke semua orang. Ketika iblis kuno menghilang, Wang Lin maju dan juga menghilang. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, kelima lelaki tua itu keluar dari reruntuhan dan saling memandang. Salah satu lelaki tua itu berteriak, ini pembalasan ilahi yang terkutuk. Yun Dun, bocah nakal, kemarilah. Yun Dun, pergilah ke sini. Jika kamu tidak muncul dalam waktu 3 tarikan napas, orang tua ini akan melemparkanmu ke dalam Danau Naga dan menyegelmu di sana selama 100 tahun. Begitu lelaki tua ini mulai berteriak, mereka semua mulai berteriak sekuat tenaga, mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Sebuah bayangan dengan cepat keluar dari reruntuhan. Ketika bayangan itu mendengar teriakan lelaki tua itu,
dia tersenyum masam sebelum menghilang dan muncul kembali di alun-alun kota kekaisaran. Pria itu dengan cepat berkata, "Cucu Yun Dun menyapa 5 kakek leluhur. Ini adalah pemuda yang sama yang minum sepanjang malam bersama Wang Lin. Kamu bajingan, kota setan langit sekarang telah hilang. Aku memberimu waktu 3 bulan untuk memulihkan tempat ini kembali ke keadaan semula, atau aku akan melemparkanmu ke Danau Naga dan menyegelmu di sana selama 100 tahun. 200 tahun, 500 tahun, 1000 tahun." Orang tua terakhir mendengus pelan. "Kunci dia seumur hidup." Tubuh pemuda itu bergetar, lalu dia tersenyum kecut dan mengangguk. 5 leluhur bisa yakin, cucumu pasti akan memulihkan kota iblis kuno dalam 3 bulan. Temukan orang yang dipilih leluhur dan bawa dia ke Danau Naga dalam 3 bulan. Setelah kelima lelaki tua itu selesai berbicara, mereka melihat reruntuhan dan kemudian menghilang. Ketika Wang Lin muncul kembali, dia berada lebih dari 5.000 kilometer jauhnya. Dia segera menyebarkan akal ilahi sebelum mengambil napas dalam-dalam, menyentuh tas pegangannya, dan mengeluarkan sebuah tanda. Token ini digunakan untuk memasuki gua misterius itu. Dengan benda ini, dia bisa masuk ke dalam gua kapan saja dia mau. Wang Lin membuat simbol sesuai dengan informasi yang tersisa di token. Kemudian token itu mengeluarkan cahaya putih yang mengelilingi Wang Lin dan kemudian dia menghilang. Dia sekali lagi kembali ke platform yang dihubungkan oleh naga yang dihormati. Begitu dia muncul, dia bergegas menuju gua. Setelah pembalasan ilahi selesai, Wang Lin segera menyadari bahwa wilayah kekuasaannya telah mencapai penyelesaian dan perlahan-lahan menyatu dengan energi spiritual celestialnya. Penemuan ini langsung mengejutkannya. Uji coba hidup dan mati Ascendan. Jika ada satu kesalahan, tidak hanya semua budidayanya akan sia-sia, jiwa asalnya juga akan runtuh. Meskipun dia tidak tahu apakah ini akan mempengaruhi tubuh dewa kuno di luar, dia tidak mau mengambil risiko. Ascendan adalah uji coba yang harus diselesaikan di tempat yang sangat aman untuk menghilangkan semua faktor eksternal untuk memastikan peluang sukses terbesar. Gua ini tidak diragukan lagi adalah tempat terbaik untuk mencapai tahap Ascendan. Wang Lin bergerak sangat cepat saat melewati platform satu persatu sebelum akhirnya tiba di luar gua. Dalam sekejap, dia melangkah ke dalam gua yang dikenalnya. Wang Lin langsung memaksakan ke paviliun tempat dia menemukan kendi anggur. Setelah sampai, dia segera duduk dalam posisi lotus dan menarik napas dalam-dalam sebelum memegang tas pegangannya. Tidak banyak batu giok langit yang tersisa di tasnya. Lagi pula, dia telah menggunakan banyak batu giok untuk melawan janji ilahi. Wang Lin mengguncang tas berisi dan semua batu giok langit segera terbang keluar. Lantai paviliun ditutupi dengan batu giok langit, membentuk sebuah gunung kecil. Sejumlah besar batu giok surgawi menyebar, lalu mata Wang Lin berbinar saat dia mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Ini adalah kristal merah seukuran kuku jari tangan. Saat kristal ini muncul, bahkan energi spiritual surgawi di sekitarnya pun berhenti. Seolah-olah waktu telah berhenti sejenak, dan kristal ini memancarkan perasaan samar akan kekuatan surga, Nove, Lemas. Kristal yang berkuasa, ini diberikan kepada saya oleh senior Zhou Yi. Jika saya berhasil mencapai tahap Ascendan hari ini, saya tidak akan pernah melupakan hutang saya kepada senior seumur hidup saya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam lalu menelan kristal di tangan. Setelah melakukan semua ini, dia menutup matanya dan membenamkan dirinya dalam proses mencapai tahap Ascendan saat wilayah kekuasaannya dan energi spiritual celestialnya menyatu. Waktu perlahan berlalu, ekspresi Wang Lin masih setenang air riak tanpa apapun. Batu giok langit di sekitarnya dikonsumsi dan diubah menjadi debu. Dia menyerap energi spiritual surgawi dalam jumlah tak terbatas ke dalam tubuhnya. Ketika seseorang mencoba mencapai tahap Ascendan, kristal Ascendan terbentuk di jiwa asalnya. Itu seperti hati, jantung dari jiwa asal. Ascendan kristal milik Zhou Yi adalah hati kedua bagi Wang Lin. Saat Wang Lin mencapai tahap Ascendan, kota setan langit mulai pulih dengan cepat. Sejumlah besar tentara iblis berkumpul dari seluruh negeri setan langit untuk membangun kembali kota setan langit. Di menara hitam diketahui di medan perang kuno yang jaraknya tidak, dua cahaya hantu muncul di helm baju besi hitam yang ada di puncak menara. Bahkan iblis kuno muncul untuk mencapai puncak ilahi. Menyerapmu seperti ini saja sayang sekali. Tapi setelah melewatkan kesempatan ini,
aku tidak tahu lama berapa aku harus menunggu. Meskipun kekuatan ascendan tidak ada, tidak banyak, aku tidak bisa melepaskannya. Penggabungan domain dan energi spiritual surgawi adalah proses pembakaran. Energi spiritual surgawi adalah bahan bakarnya, dan domain yang dimurnikan oleh nyala api itu berubah menjadi kristal ascendan. Pada saat ascendan kristal terbentuk, Anda mungkin merasa seperti tidak menjadi apa-apa dan jiwa Anda mengembara di langit dan bumi. Perasaan ini sangat langka dan disebut ascendan enlightenment. Biasanya, hal pertama yang dilakukan para penggarap di planet budidaya adalah menggunakan momen pemahaman ini untuk menarik kembali bagian jiwa mereka dari kristal planet budidaya. Meski peluangnya hanya 50%, mereka harus mencobanya. Wang Lin sudah memulihkan bagian kegelisahan, jadi dia jelas tidak perlu melakukan ini. Pada saat ini, semua batu giok langit di tasnya telah ditempatkan di terakhir dari energi spiritual surgawi baru saja dikeluarkan dari batu giok sebelum berubah menjadi debu. Tidak ada angin di sini, sehingga debunya tidak tertiup angin melainkan hanya berkumpul di tanah. Sejumlah besar energi spiritual surgawi memasuki tubuh Wang Lin melalui pori-porinya dan dengan cepat bergerak melalui meridiannya. Kemudian energi spiritual surgawi dengan cepat berkumpul di sekitar wilayah hidup dan mati di jiwa asalnya. Proses penyelesaian diri berlanjut di tubuh Wang Lin. Ada badai api yang mengamuk di dalam diri Wang Lin saat tubuhnya mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Jiwa asalnya seperti kepompong raksasa, wilayah kekuasaannya adalah kehidupan di dalam kepompong, dan energi spiritual surgawi adalah api yang berkobar di luar kepompong. Semakin kuat apinya, semakin hidup kepompongnya dan semakin banyak domain di dalamnya menyatu dengan kepompong tersebut. Tujuan dari perpaduan antara energi spiritual surga dan domain tersebut pada akhirnya adalah untuk menggabungkan domain tersebut dengan jiwa asal. Sejak saat itu, tidak akan ada perbedaan antara domain dan jiwa asal. Jiwa asal adalah domainnya dan domainnya adalah jiwa asal. Api berkobar semakin kuat di luar kepompong. Kapanpun nyala apinya tampak melemah, semakin banyak energi spiritual yang melonjak dari luar. Itu seperti menambahkan gas kering ke dalam nyala api, membuatnya semakin terbakar. Api surgawi ini menyala terang di dalam tubuh Wang Lin. Nyala api tidak terlihat dan karenanya tidak terlihat dengan mata telanjang. Namun, jika seseorang menggunakan akal ilahi mereka, mereka akan melihat pemandangan Wang Lin memancarkan api yang luar biasa dari tubuhnya. Dao di pagi hari dan mati di malam hari adalah sesuatu yang diketahui oleh setiap level mencari ascendan, dan ini banyak penjelasannya dengan nyala api ini. Jika seseorang tidak dapat melewati cobaan ini, maka nyala api ini akan berubah dari halus menjadi nyata dan akan membakar jiwa dan raga asal menjadi debu dalam sekejap. Kepompong asal di dalam api menjadi lebih hidup, dan bulungan kehidupan dan kematian di dalam kepompong juga berubah, kesannya akan meleleh dan menyatu dengan kepompong. Waktu perlahan berlalu, dan nyala api surgawi tidak melemah sama sekali. Semakin banyak energi surgawi spiritual yang disuntikkan ke dalam nyala api itu semakin terang. Domain di dalam kepompong sepenuhnya melebur menjadi kumpulan energi kacau. Energi ini disebut energi asal pada zaman dahulu kala. Pada zaman kuno, tidak ada petani. Para pembudidaya saat itu menyebut diri mereka pemurni energi. Pemurni energi Kunlu yang kuat adalah contoh khas para pembudidaya kuno. Mereka menyebut diri mereka pemurni energi karena energi dalam energi asal dan karena budidaya mereka terfokus pada energi asal. Untaian energi asal ini terbentuk dari domain Wang Lin. Energi asal diberi nutrisi oleh kepompong, dan seperti bayi yang masih dalam kandungan, energi asal terus bertambah kuat. Di zaman kuno, energi asal ini tidak akan tertinggal di dalam jiwa asal. Sebaliknya, itu akan diekstraksi dan menggantikan semua energi spiritual celestial di dalam tubuh. Namun, setelah alam surgawi tiba-tiba muncul dari kegelapan, para kegelapan menjadi surgawi dan mencari keabadian, sehingga mereka mulai menggunakan energi asal ini sebagai energi kehidupan mereka. Mereka mengelilingi diri mereka dengan energi spiritual surga, dan itulah sebabnya beberapa makhluk surgawi tidak akan mati selama mereka masih memiliki sedikit energi sejati yang tersisa. Sepotong energi sejati itu adalah energi asal ini. Api tak terlihat di dalam Wang Lin menjadi lebih kuat. Energi asal di dalam kepompong jiwa asal terkondensasi hingga berubah menjadi zat seperti cair. Itu sangat jernih dan memiliki berbagai bentuk.
Namun, cairan ini tidak dapat mengkristal. Jika tidak bisa mengkristal, maka tidak bisa membentuk ascendan kristal. Kesadaran Wang Lin terjaga. Setelah mencoba berkali-kali dan gagal, dia menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, batu giok surgawi di sekitar tubuhnya meledak, melepaskan semua energi spiritual surgawi mereka. Energi spiritual surgawi bergerak seperti asap karena semuanya dengan cepat memasuki tubuh Wang Lin melalui hidungnya. Saat energi spiritual surgawi terakhir dari batu giok surgawi memasuki tubuh Wang Lin, nyala api tak kasat mata menyala beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Dalam sekejap, seolah-olah ada api surgawi yang keluar dari mulut dan hidung Wang Lin. Keringat dalam jumlah besar mulai keluar dari tubuhnya, namun pada saat keringat tersebut muncul, keringat tersebut akan menguap menjadi gas berwarna putih. Gas putih di atas kepala Wang Lin secara bertahap menjadi lebih padat. Api surgawi di tubuh Wang Lin terbakar seperti tidak pernah terbakar sebelumnya saat ia mengalir ke kepompong jiwa asal. Cairan energi asal akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda mengkristal setelah dimurnikan oleh nyala api ini. Pada saat hendak mengkristal, tiba-tiba ia bergetar. Getaran ini benar-benar sunyi, tetapi segera menyebabkan kepompong jiwa asal bergerak. Pergerakan jiwa asal segera menyebabkan api surgawi berubah. Alih-alih memurnikan, malah mulai menyebar. Api tak kasat mata di tubuh Wang Lin mulai berubah menjadi api nyata, dan dia akan gagal dalam usahanya mencapai tahap ascendan. Tetapi pada saat ini, ascendan kristal yang diberikan Zhou Yi kepadanya, yang dia telan sebelumnya, keluar dari dantiannya dan menyatu dengan api surgawi. Bukan hanya nyala api langit yang tidak mempengaruhinya sama sekali, tetapi ketika sudah dekat, nyala api langit itu meredup seolah-olah benda ini dapat memadamkannya. Ascendan kristal milik Zhou Yi tiba di sebelah kepompong jiwa asal dan memasukinya tanpa halangan apapun. Itu muncul di sebelah ascendan kristal milik Wang Lin. Dua kristal ascendan, yang satu melambangkan hidup dan mati, sedangkan yang lainnya melambangkan obsesi. Ascendan kristal milik Zhou Yi mengelilingi ascendan kristal milik Wang Lin satu kali sebelum runtuh. Pada saat itu runtuh, semua kristal asal di dalamnya diserap oleh ascendan kristal milik Wang Lin. Ascendan kristal Wang Lin tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tumbuh gila-gilaan dari ukuran awal kuku hingga sebesar kelingkingnya. Pada saat ini, kepompong jiwa asal tidak lagi bergerak dan nyala api surgawi berhenti menjadi nyata. Meskipun semua ini tampak sangat sederhana, itu adalah momen hidup dan mati. Setelah menyerap energi asal dari ascendan kristal milik Zhou Yi, ascendan kristal milik Wang Lin mulai terbentuk. Pada saat itu, kepompong jiwa asal dengan cepat menyusut. Sekarang melilit ascendan kristal, aura baru perlahan terbentuk di dalam kepompong jiwa asal. Proses ini berlangsung sangat lama. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di dalam gua itu. Dia tidak bergerak, seolah-olah dia selalu ada di sana. Di luar, waktu berlalu dengan cepat. Di negeri setan langit, kota setan langit telah dibangun kembali 10 tahun yang lalu. Ukuran dan cakupannya sama seperti sebelumnya. Istana kekaisaran masih berdiri, dan alun-alun besar juga telah kembali. Gendang iblis raksasa masih ada di alun-alun. Waktu 10 tahun berlalu dalam sekejap. Penduduk kota setan langit menghindari bencana 10 tahun yang lalu, namun apa yang mereka lihat akan menjadi sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Rumor tentang seorang kultivator bernama Wang Lin masih menyebar ke seluruh kota setan langit. Perahu itu sudah tidak ada lagi, dan bahkan orang-orang di perahu itu pun sudah pergi. Tidak ada lagi orang yang memainkan sitar. Pemuda yang pernah minum bersama Wang Lin saat ini sedang berdiri di atas sebuah paviliun di istana kekaisaran. Di sampingnya ada seorang gadis. Dia sangat cantik, tapi ada ekspresi nakal di wajahnya. Jika Suli Guo ada di sini dan dia melihat gadis itu, dia akan ngiler dan kemudian menerkamnya sambil berteriak, "Gadis cantik, kakak musuh sudah kembali." Pemuda itu menghela nafas dan bergumam, "Aneh. Sudah 10 tahun sejak lelaki kecil itu menghilang. Bahkan dengan 5 leluhur yang bekerja sama untuk memeriksa indera ilahi mereka, mereka tidak aknya. Seolah-olah dia meninggalkan tanah roh iblis ini. Ibu kota-kota setan langit. Setelah kota dibangun kembali, ada sebuah rumah besar yang sangat megah dibangun di sisi timur. Rumah besar ini mempunyai wabah raksasa dengan 6 karakter besar. Rumah wakil Panglima Bumi. Ada banyak pelayan di dalam mansion,
dan ada gunung palsu di mana-mana, membuatnya sangat elegan. Seorang pria kekar mengenakan jubah panglima sedang berdiri di samping salah satu gunung palsu di halaman. Dia melihat ke langit dan menghela nafas. Di belakang pria kekar itu berdiri 3 pria. Ketiga pria ini semuanya mengenakan baju besi Jenderal Iblis, dan mereka semua berdiri di sana tanpa bergerak dan memiliki sikap yang sangat hormat. "Saudara Wang, kemana kamu pergi?" Pria kekar itu menghela nafas panjang. Di dalam gua, Wang Lin tidak bergerak sama sekali selama 10 tahun ini. Dia masih duduk di sana seolah dia adalah patung. Di dalam tubuhnya, pemurnian di dalam kepompong jiwa asal perlahan berakhir dan aura mengejutkan perlahan menyebar dari kepompong. Setelah waktu yang tidak diketahui, retakan tiba-tiba muncul pada kepompong jiwa asal. Retakan ini sangat tipis dan kepompongnya terbelah dengan lembut. Tak lama kemudian, retakan lain muncul, dan tak lama kemudian retakan lain muncul di seluruh kepompong. Semakin banyak retakan yang muncul di seluruh kepompong hingga akhirnya pecah. Saat itu hancur, sinar cahaya abu-abu keluar dari dalam. Kemudian jiwa asal yang baru lahir perlahan melayang keluar dari kepompong. Jiwa asal ini tidak lagi transparan tetapi sepenuhnya padat. Hampir tidak ada perbedaan antara itu dan dagingnya. Ascendan kristal perlahan-lahan berputar di dalam jiwa asal. Bagi seorang kultivator Ascendan, jiwa asal mereka adalah wilayah kekuasaan mereka. Ini adalah keadaan sebenarnya dari sebuah domain setelah memasuki tubuh. Setelah jiwa asal terbang keluar, kepompong yang hancur tersebut segera melebur menjadi makanan khusus jiwa asal dan diserap oleh jiwa asal. Setelah semuanya terserap, jiwa asal duduk dalam posisi lotus. Saat jiwa asalnya duduk, tubuh Wang Lin bergetar, dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, dia membuka matanya. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, "Ascendan." Lalu matanya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Setelah 700 tahun berkultivasi, ia akhirnya mencapai tahap Ascendan. Kultivator yang berpengaruh adalah eksistensi tingkat atas di negara budidaya peringkat 6 manapun. Bahkan di negara budidaya peringkat 7, para pembudidaya Ascendan masih dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik. Wang Lin berada di Ascendan Enlightenment selama 10 tahun dan mendapatkan panen lainnya juga. Pada saat ini di menara hitam yang terletak di medan pertempuran kuno, 2 lampu hantu tiba-tiba menyala di dalam helm di lantai atas menara. Dia baru saja mencapai tahap Ascendan, jadi energinya belum sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya. Dia memerlukan waktu 49 hari untuk menyelesaikan proses ini, dan jendela ini adalah sesuatu yang telah saya tunggu selama 10 tahun. Cahaya hantu di dalam armor itu menyala dan kemudian suara gemuruh datang dari luar menara hitam. Pada saat ini, pusaran hitam raksasa tiba-tiba muncul di langit. Pusaran ini terlalu besar. Saat berputar, seolah-olah mampu menyerap segala sesuatu di dunia. Langit berubah warna dan bahkan jiwa yang tak terhitung jumlahnya di medan pertempuran kuno mulai bergetar. Cahaya hantu dari menara bersinar terang saat perasaan ilahi yang kuat menyebar dari menara dan dengan cepat menutupi seluruh medan pertempuran kuno. Tanah di beberapa bagian medan pertempuran mengendur dan tak lama kemudian beberapa tulang hitam terbang dari bawah tanah ke udara. Tulang-tulang kecil ini dengan cepat menyatu di langit dan membentuk lengan tulang hitam. Lengan tulang hitam itu perlahan terbang menuju menara dan berhenti di bawah pusaran. Aku belum mengumpulkan banyak kekuatan, jadi aku tidak bisa menyia-nyiakannya begitu saja. Selain itu, lokasinya saat ini adalah salah satu tempat yang tidak ingin saya kunjungi. Cahaya hantu dari armor itu menyala lagi dan satu lengan dari armor itu putus. Itu mengeluarkan semburan api iblis sebelum terbang keluar dari menara dan langsung menuju tulang lengan. Saat armor itu menyentuh lengan yang berbaring, armor itu langsung menempel padanya. Saat armor itu dipasang, lengannya menjadi sangat berbeda dari sebelumnya karena semburan energi spiritual iblis yang kuat memenuhinya. "Ayo, kembalikan energi asal." Lengannya bergetar sebelum menghilang ke dalam pusaran. Hanya para penguasa Ascendan yang memiliki energi asal di dalam tubuh mereka. Sayang sekali saya terluka terlalu parah untuk menarik energi asal dari para tetangga yang telah mengintegrasikan energi asal ke dalam tubuh mereka dari jarak sejauh ini. Saya hanya bisa memilih untuk menyerang mereka yang baru saja membuat terobosan untuk mencuri energi asal mereka. Cahaya hantu dari armor yang sekarang tidak memiliki pelindung lengan perlahan meredup hingga akhirnya padam.
Wang Lin sedang duduk dalam posisi lotus di dalam gua. Dia menghirup udara kotor dan berdiri. Dia telah duduk di sana selama 10 tahun, jadi terdengar banyak suara letupan sebelum tubuhnya kembali normal. Setelah dia mengendurkan tubuhnya, ekspresi tiba-tiba berubah dan dia melihat ke langit-langit gua surgawi. Pada saat ini, pusaran hitam muncul tanpa suara. Ini adalah... Mata Wang Lin bertanya. Dia sudah lama berada di gua ini dan belum pernah melihat pusaran ini sebelumnya. Waktu terjadinya pusaran ini terlalu tepat, itu muncul tepat setelah dia mencapai tahap ascendan. Wang Lin memiliki sifat hati-hati, jadi ketika melihat pusaran itu muncul, dia langsung berlari menuju gerbang gua. Saat dia bergerak, pusaran itu tiba-tiba melaju dan memperbesar ukurannya. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menamparkan tasnya dan tanpa ragu mengeluarkan token gua. Tangannya membentuk segel, dan tak lama kemudian tubuhnya menjadi pingsan dan hampir menghilang. Pada saat ini, lengan tulang hitam yang mengenakan baju besi keluar dari pusaran dan dengan kejam menyapu Wang Lin. Sapuan ini menyebabkan sosok Wang Lin yang menghilang bergetar, tapi kemudian dia langsung menghilang. Lengan tulang hitam itu berhenti sejenak sebelum kembali ke pusaran, dan pusaran itu menghilang. Ada distorsi di langit di atas dataran tak berujung di negara iblis api, dan Wang Lin keluar dari sana. Ekspresinya suram. Siapapun yang menemukan pemandangan aneh saat mereka mencapai tahap ascendan tidak akan merasa senang. Saat dia menggunakan token untuk berteleportasi, lengannya mengganggu transmisi dan menyebabkan perubahan. Dia menyebarkan akal sehatnya dan menemukan bahwa tempat ini benar-benar asing baginya. Tepat pada saat ini, sebuah titik hitam muncul di langit. Titik hitam ini berputar dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan dalam sekejap berubah menjadi poros raksasa. Pusaran itu muncul dalam keheningan total, bahkan akal ilahi tidak dapat mendeteksi kemunculannya sebelumnya. Tampaknya olah tidak ada pusaran yang tidak ada di manapun. Ekspresi Wang Lin suram saat dia menyembunyikannya. Kali ini dia tidak lari, dia ingin melihat seberapa besar kekuatan yang dimiliki lengan di dalam pusaran itu. Hampir pada saat pusaran itu muncul, lengan tulang lapis baja keluar dan meraih ke arah Wang Lin. Tidak ada angin atau awan yang bergerak dengan tangkapan ini. Tidak ada tetesan yang menunjukkan tanda-tanda penggunaan mantra, genggaman ini hampir seperti manusia sedang memegang tangannya. Wang Lin sedikit mengernyit, lalu dia mengangkat tangannya dan untuk pertama kalinya dia menggunakan jari kematian di tahap ascendan. Cahaya hitam itu 10 kali lebih besar dari sebelumnya, dan ada lingkaran riak di dalamnya. Cahaya hitam keluar seperti guntur dan mendarat di tulang lengan. Pada saat ini, sejumlah besar energi iblis spiritual keluar dari armor tersebut. Energi spiritual iblis ini juga padat dan segera menutup jari kematian. Namun, energi spiritual iblis meremehkan jari kematian Wang Lin. Mungkin jika Wang Lin tidak berada di tahap ascendan, maka jari kematian akan segera hancur keti spiritual iblis ini, tapi sekarang Wang Lin menggunakan budidaya tingkat ascendan untuk mengaktifkan jari kematian. Meskipun cahaya hitam terhenti, energi kematian di dalamnya tidak dapat dihentikan. Pada saat energi spiritual iblis dan energi kematian bertabrakan, energi spiritual iblis menghilang seolah-olah telah diserap oleh energi kematian. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat Wang Lin mengirimkan jari kematian, dia segera menyadari kekuatan tak terlihat datang padanya. Kekuatan ini seperti angin sepoi-sepoi, tetapi saat mendarat di tubuhnya, ekspresinya berubah drastis. Dia segera menyadari bahwa jiwa asal ascendan yang baru terbentuknya akan terpesona dengan kekuatan tak kasat mata seperti angin ini. Bahkan pikirannya tidak mampu menahan sama sekali, dan bahkan tangan kanannya perlahan diturunkan. Jiwa asalnya berangsur-angsur keluar dari tubuhnya dan hendak pergi. Namun saat perasaan mengantuk muncul di dalam tubuhnya, mata Wang Lin menjadi dingin. Karena jiwa asalnya hendak meninggalkan tubuhnya, tubuhnya menjadi kaku dan dia dengan cepat kehilangan kesadaran. Pada saat ini, dia tidak panik dan malah dipenuhi dengan niat membunuh. Dia adalah Wang Lin. Dia bahkan berani menentang surga, dia bahkan berani membunuh surga, jadi bagaimana dia bisa tersihir oleh mantra ini? Wang Lin memiliki hati yang membantai, dan pada saat ini, hati yang membantai dan niat membunuhnya bertabrakan, menghasilkan aura pembantaian yang kuat. Raungan pelan keluar dari mulutnya, dan aura pembantaian yang mengerikan keluar dari matanya. Di bawah kekuatan aura pembantaian ini,
jiwa asalnya yang sudah setengah keluar dari tubuhnya dipaksa masuk kembali. Setelah jiwa asalnya kembali, Wang Lin dengan dingin menatap lengannya. Tidak peduli siapa kamu, jangan main-main denganku. Wang Lin mundur selangkah, dan pada saat yang sama, dia menggunakan beberapa mantra teleportasi sekaligus. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Tulang lengan itu tidak menakutkan sama sekali, yang menakutkan adalah pelindung pergelangan tangan itu. Jari kematian yang digunakan Wang Lin untuk mengamati situasi memungkinkan dia melihat melalui pelindung pergelangan tangan. Ada banyak orang misterius di negeri roh iblis. Wang Lin baru saja mencapai tahap ascendan dan dia memerlukan beberapa hari agar jiwa asalnya benar-benar menyatu, jadi dia tidak ingin mendapat terlalu banyak masalah saat ini. Saat Wang Lin pergi, seruan lembut datang dari menara hitam di medan pertempuran kuno. Tidak heran dia adalah seorang kultivator yang menentang surga, dia mampu secara paksa melawan angin iblis surgawiku dengan hati yang membantai. Namun semakin baik kinerja Anda, semakin saya tertarik dengan energi asal Anda. Di negeri roh iblis, orang-orang yang mengembangkan cara iblis kuno tidak dapat membentuk energi asal. Energi asal hanya muncul ketika Anda para kultivator mencapai tahap ascendan. Dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, hampir setiap kultivator yang mencapai ascendan di tanah roh iblis ini energi asal mereka telah saya habiskan. Anda tidak terkecuali. Wang Lin muncul kembali setelah berteleportasi. Tempat ini adalah daerah terpencil tanpa gunung atau air. Hanya ada pohon layu di mana-mana. Namun, matanya langsung menyipit saat dia menyadari beberapa batasan di kejauhan. Lengan apa itu? Wang Lin mengerutkan kening saat dia terbang menuju batasan di kejauhan. Segera dia tiba di tempat pembatasan itu berada. Tempat ini bahkan lebih terpencil dari sebelumnya. Tanah di sini dipenuhi retakan karena keringnya, dan tidak ada yang abnormal di tempat ini. Pembatasan yang melindungi tempat ini tidaklah rumit, tetapi mereka menang dalam hal kualitas. Tidak kurang dari 1000 pembatasan di sini, dan semuanya saling terkait, jadi mengaktifkan salah satu pembatasan berarti mengaktifkan semuanya. Meski kasar, namun tetap efektif. Bahkan seorang jenderal iblis akan kesulitan untuk masuk. Dengan paksa, kalaupun bisa, butuh waktu untuk melakukannya. Wang Lin menyebarkan akal sehatnya. Dengan budidaya dan pengetahuannya tentang pembatasan ini tidak menarik minatnya. Dia tidak tertarik dengan apa yang ada di dalamnya dan hendak pergi ketika pusaran hitam tiba-tiba muncul, menyebabkan mata Wang Lin menyipit. Ini seperti hantu yang menghantuiku. Alis Wang Lin berkerut dan matanya menjadi lebih dingin. Pusaran hitam ini terus muncul di hadapannya, dan ini membuat sedikit niat membunuh muncul di dalam hati Wang Lin. Dia mendengus dingin dan dengan cepat tenggelam dalam batasan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan pemahaman Wang Lin tentang pembatasan, dia bisa mendobrak pembatasan pada tingkat yang sama dengan yang ada di dalam gua celestial, sehingga pembatasan di depannya tidak menimbulkan tantangan. Hanya dengan pandangan sekilas, kesimpulan yang tak terhitung jumlahnya melintas di matanya. Kemudian tubuhnya dengan cepat menghilang ke dalam batasan. Fungsi pembatasan tersebut, selain untuk mencegah masuknya orang luar, juga untuk menciptakan ilusi untuk menyembunyikan apa yang ada di dalamnya. Namun, Wang Lin telah melanggar batasan yang tak terhitung jumlahnya, sehingga dia dapat dengan mudah melewatinya tanpa mengaktifkannya. Setelah melewati batasan, pemandangan di depannya menjadi sangat berbeda dari apa yang dia lihat di luar. Tempat ini masih berupa dataran, namun secara artifisial telah dibagi menjadi beberapa bidang tanah dan mengeluarkan aroma yang aneh. Wang Lin terkejut, karena dia tidak mengharapkan hal seperti ini. Yang lebih mengejutkan adalah hanya ada satu tanaman yang ditanam di sini. Buah kenaikan surgawi. Ekspresi Wang Lin menjadi sedikit aneh. Pada saat ini, batasan di sekitarnya mulai runtuh saat tulang hitam itu memaksa dirinya melewati batasan yang tak terhitung jumlahnya dan mencapainya. Bersambung.